Jangan dulu potong kau. Iya, baca dalilnya. Ya bacalah apa di situ. Yang menebus dosa itu apa? Botol situ kan yang punya katanya mau itu baca dalil, ada dalilnya. Coba baca Tadi kau situ. aja kau banyak kali ceritamu. Kau periming doang aja kau. Ya, silakan bang. Iya bang. Ini banyak apa di bawah ini, banyak maksiat di bawah. Kalau iman saya pak, Nah, boleh saya bicara sebentar. boleh. Kalau iman saya bang, memang ada penebusan, tapi yang berkata oknumnya sendiri, inilah darahku untuk penebusan dosa bagi banyak orang. Bagi banyak orang, bukan bagi dunia. Artinya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hanya itu yang saya tahu bang. Dari oknumnya sendiri yang bicara, karena bicara perkataan dia yang harus saya pegang di dalam kehidupan saya. Dia tidak mengatakan untuk dunia, tapi banyak orang ini kan yang berarti yang mau percaya berharap kepadanya. Kalau orang Buddha kan tidak mungkin, kalau orang Hindu kan tidak mungkin dia menebus dosanya itu. Karena bagi iman saya, Tuhan yang disembah Bapak Abraham itu bagi iman saya, bagi yang tertulis, bangsa-bangsa pun dianggapnya hampa dan sia-sia. Berarti persetujuan itu bang, persetujuan atau umat Kristen atau penebusan dosa ya dari tiang salib itu nggak setuju abang gitu? Penebusan maksud abang, pertanyaannya kira-kira di mana? Gini, telah disalib di tiang salib, penebusan dosa itu kan terjadi kan gitu. Nah, tunggu ya, saya dulu apa? Oh silakan bang abangku, bang apa ini? Aku ini pula. Ini bang, okem dulu bang. Bang, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okem dulu. Bicara dulu sama bang ini. Ini aku nggak bisa okem bang, ini akun baru bang. Ya silakan. Kalau gitu. Kenapa bang? Ya coba jelaskan itu dalam penyaliban. Dalam perdosaan berdosa manusia itu, menebus dosa. Itu kalau ada apa penebusan dosa ajaran apa Kristen. Ayatnya. Aku gak pegang Bible bang. HP hanya satu. Dipakai pula ini anak ini HP ini ya. Bang apa ini? Ada bang. Ayat ini nomor berapa bang? Ayo bang, abang apa ini? Bang. Halo. Iya. Aku satu pula HP-nya. Apa dipakai ini cucu? Ya, coba silakan bang, terus bang. Sebenarnya penyalipan itu hanya akal-akalan dari apa namanya itu dari Paulus, dari apa namanya, dari itu loh, ajaran Paulus. Sebenarnya kalau di Muslim kan Isa apa Jangan Nabi di Isa situ, itu jangan kan, di situ bang, jangan di situ. Udah lari itu. gimana? Udah lari itu. Karena yang disalib itu sebenarnya bukan Yesus gitu loh. Itu yang disurupakan muridnya yang bernama Yudas. Udah lari itu. Itu bukan perkataan itu tadi. Dengarkan aja bang dulu ya. Iya, begini bang. Baru naik ini bang, aku gak tahu bang gitu loh. Ya begini, karena begini ya.
yang termasuk dia di dalam Kristen itu penyaliban itu berarti penyaliban atau penebusan dosa itu berarti nggak setuju abang gitu. Penyaliban itu nggak setuju abang, Ya, nggak mati dulu setuju, baru. Abang. Bukan Nggak abang, bukan abang, setuju. bukan abang, Mbak, bukan abang ini. Oh, bukan aku. Kristen apa ini? Kristen ini berarti nggak persetujuan abang penyaliban itu bang menebus dosa gitu bang ya? Halo bang? Menebus dosa sebenarnya begini Bang. Tadi kan saya sudah jawab tadi. Ah, dia berkata, oknumnya sendiri berkata, inilah darahku untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Dia tidak berkata untuk penebusan dosa, pengampunan. Artinya dia pada saat itu membawakan korban dirinya sendiri, korban yang abadi. Karena dulu kan korban penghapus dosa itu adalah darah anak domba atau kambing atau burung tekukur. Jadi itu hanya untuk penghapusan dosa. Ya tap layar dulu di bawah ya, tap layar dulu 50 orang memandang mata, tap layar dulu di bawah ya. Hanya untuk dosa pengampunan dosa sementara. Ibarat begini Bang, kalau orang tahun ini dia akan berbuat dosa, jadi untuk tahun ke depan mereka harus membawakan korban masing-masing, contohnya korban kambing apa. Jadi oleh imam dibawalah itu korban itu, terhapuslah dosa mereka dalam tahun 2024 dan 2025 itu yang berlaku seterusnya. Tapi dirinya sendiri itu penghapusan dosa yang diberikannya untuk yang abadi. Nah, hanya itu yang saya tahu Pak. Hanya itu Pak yang saya tahu. Dan konteksnya pun seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Salam kenal semuanya yang ada di sini. Waalaikumsalam. Ini Bang Jul ya? Saya sendiri Bang. Ya, alhamdulillah bisa ketemu sama Bang Jul. Siap. Manto-manto grup aja. Ada saudara kita Raja Makan ini orangnya baik santun, Masya Allah. Lanjut. Silakan teman-teman, saya nyimak aja dulu. Kecuali kalau sudah dipersilakan untuk Ya persilakan bang, diskusi. persilakan bang. Sampean aja Bang, sampean aja Bang. Persilakan bang Juma. Itu Bang Bang Hos Juma, itu apa persilakan, Bang gang Juma. api 2 Bang, dipakai cucunya katanya. Mute dulu bang. Persilakan bang Juma. Oke baik, saudara Raja. Jadi gini, ada hal yang menarik dalam agama kita gitu ya, di Islam, di Yahudi dan juga di Kristen. Menariknya agama kita ini, kita diperkenalkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha pemaaf, maha pengampun. Orang-orang Yahudi ketika mereka kembali kepada dosa-dosanya, menyesali perbuatannya, pencipta langit dan bumi seketika memaafkan dia. Begitu juga Yesus mengajarkan kepada kaumnya Bani Israel, murid-muridnya, bahwasanya dia sangat simpel. Dengan hanya berkata dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, maka seketika orang-orang itu punya dosa itu terhapuskan. Bahkan di dalam Matius 21:31 di situ kita mendapat informasi bahwa dosa para pesundal dan juga pemungut cukai atau rentenir itu hanya karena percaya saja kepada Yohanes, mereka langsung masuk surga tanpa harus melalui percaya kepada penyaliban. Nah, di Kristen ini uniknya itu di situ, bahwa ketika orang Yahudi dan juga orang Islam diperintah mereka dalam syariat agama mempersembahkan korban hewan, domba, kambing, lembu, sapi. Di Kristen malah yang korban di sana itu adalah Tuhan mereka sendiri yang datang dalam rupa manusia. Nah, ini menggelitik akal sehat kita karena
kaidah yang muncul dalam agama tiga agama ini katanya berkesinambungan, tetapi Kristen tampil beda. Nah, sejauh saya belajar, penyaliban ini itu fungsinya adalah untuk membatalkan semua hukum Tuhan yang ada di orang-orang Yahudi. Itu diterangkan misalnya di dalam data Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Makanya setelah itu Paulus mengajarkan untuk makan semua apa yang diharamkan, minum semua apa yang diharamkan, karena tidak ada lagi aturan setelah Yesus itu menjadi kurban di atas salib. Namun anehnya Bang, anehnya saya melihat di Roma 8 nomor 10, jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa. Nah, jadi kalau tubuh kita ini mati karena dosa, padahal Kristus sudah ada di dalam kita, lalu fungsi salib ini apa? Fungsi salib ini, bukankah salib ini untuk menghapus dosa dunia? Dan upah dosa adalah maut. Begitu dosa ditebus, dosa dihapus, maka maut itu harusnya sudah hilang. Tapi faktanya justru saudara kita Kristen diajarkan ketika Yesus berada dalam diri kalian, kalian memang mati karena dosa. Saya pikir mati karena selamat, mati karena berkat, mati karena mendapatkan rahmat. Seperti di Islam, illa wa antum muslimun, orang Islam itu mati dalam keadaan selamat. Tapi ternyata Paulus mengatakan tubuhmu memang mati karena dosa. Nah, sedangkan kalau ada orang mati karena dosa, jelas tempatnya neraka Bang. Kalau ada orang mati karena dosa, tempatnya neraka. Nah, coba silakan Anda uraikan kepada kami biar kami mendapatkan ilmu lagi. Silakan. Oke Bang, terima kasih Bang ya. Abang saya akui luar biasa untuk menjelaskan yang Abang jelaskan tadi tentang kitab suci. Memang yang Abang katakan itu bagi saya pun, karena saya Kristen, salib itu bukan keselamatan. Karena kalau saya membaca dari kitab suci ini, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yang jadi keselamatan itu anaknya Yosef, anaknya Yusuf itu yang menjadi keselamatan. Jadi di yang Abang kutip tadi tentang dengan matinya dia membatalkan hukum Taurat, sebenarnya bukan membatalkan hukum Taurat. Kalau konteks aslinya kan hukum yang terkurung. Pengertiannya begini Bang, Adam itu memakan buah itu direncanakan oleh iblis. Jadi sesudah berdosa melakukan kesalahan itu, dia menginginkan kematian manusia itu. Jadi iblis ini merencanakan kematian manusia itu, yang saya pahami dia mengurungnya. Jadi konteksnya itu tidak ada Taurat, konteksnya itu hukum yang terkurung Bang. Itu yang saya tahu. Jadi kalau lambang salib itu bagi orang Kristen itu keyakinan mereka, tapi kalau kitab suci tidak berkata begitu. Yang menjadi keselamatan iman saya anaknya Yosef, begitu loh Bang. Oke, baik. Jadi keselamatan adalah anaknya Yosef atau anaknya Yusuf, anak tiri maksudnya. Ya, saya paham itu saudaraku, Pak. Paham kali. Tapi dalilnya di Roma 8:10 itu coba Anda baca. Kalau anaknya Yosef berada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Lah, kok bisa tubuh kita mati karena dosa? Padahal Kristus sudah ada di dalam kita. Anak Maria, anak Yosef sudah ada di dalam diri kita. Tapi kok kita masih mati karena dosa? Harusnya mati karena selamat, harusnya mati karena berkat. Seperti di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu
Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang Islam, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan selamat. Jadi matinya umat Islam itu terindikasi selamat. Karena itu syarat mutlak, perintah dari pencipta langit dan bumi kepada kami umat Islam. Illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan selamat. Nah, sedangkan di Kristen, jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosamu. Lalu yang ditebus Yesus di atas salib itu apa, Bang? Lagian konsepnya Yesus menebus dosa. Dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Ketika Yesus menebus dosa, sejatinya kan maut itu sudah nggak ada, karena sudah dilunasin. Tapi faktanya Kristen masih bermatian. Jadi buat apa kematian itu? Makanya tadi di awal saya menyatakan di awal bahwa ada sesuatu yang menggelikan di situ. Karena orang Yahudi diajarkan, kemudian orang Islam juga diajarkan, mereka menebus dosa dengan binatang, dengan bertaubat. Tapi ketika di Kristen, konon Yesus sebagai penghapus dosa, tapi kematian orang Kristen yang telah percaya kepada kematian Yesus itu justru karena dosa mereka meninggal. Tubuhmu memang mati karena dosa. Oke. Hari ini Pak Bom Bom mati, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berdasarkan dalil, Pak Bom Bom mati karena dosa. Sekarang kalau Pak Bom Bom mati karena dosa, kemana perginya? Ke surga atau ke neraka? Semua orang yang mati karena dosa kembalinya ke neraka. Berarti orang Kristen ini pada bermatian ya ke neraka dong, berdasarkan dalil. Kan begitu abangku, silakan. Ya, terima kasih Bang. Luar biasa pemikiran Abang, pengetahuan Abang tentang itu. Kristen itu apakah masuk surga, apakah masuk ke neraka? Oh, ekonomi ya? Tadi sudah saya jelaskan di dalam kitab suci, manusia itu kan diinginkan iblis. Jadi semua memang masuk ke dunia orang mati. Jadi kalau anaknya Yosef itu, dia membebaskan yang ada di dunia orang mati, para leluhur-leluhur yang berharap kepada Tuhan Abraham, Ibrahim, Ishak, Yakub. Jadi Bang Juma, saya menghormati agama Anda. Kalau yang saya tahu di dalam kitab suci, kalau bahasa Ibrani, Islam atau Aslam itu memang agama sempurna, artinya perfect. Cuman yang belum saya bisa terima konsep Islam ini pun, cara beribadahnya itu mungkin bagi saya sudah teralihkan. Contoh ke Ka'bah, banyak orang Islam pergi ke Ka'bah, padahal sesungguhnya Quran itu tidak berkata seperti itu. Memang Anda termasuk keturunan Bapak Abraham, Ishak dan Yakub dan Ismail. Ismail itu saya menghormati Ismail karena Ismail itu yang saya tahu sang pencipta yang memberikan namanya Ismail. Dialah yang pertama digelari dengan berasal dari Tuhan. Kemudian keturunan anaknya Ishak itu diganti Yakub, baru digelari dia Israel, El atau Elohim atau Allah gitu kan. Cuman kita sebenarnya sama, menyembah Tuhan yang sama. Kalau ke Kristenan, saya Kristen, mereka semestinya harus belajar tentang kitab suci yang benar-benar. Tadi saya sudah katakan, Kristen kan mengandalkan dari Barat, mengandalkan salib. Sebenarnya di dalam iman kitab suci, salib itu bukan suatu patokan keselamatan. Yang menjadi keselamatan bagi iman saya adalah anaknya Yosef. Begitu ya. Iya.
Jadi gini, saudara, terkait pernyataan saudara di dalam Islam tentang haji, itu di dalam Al-Quran hukumnya wajib bagi yang mampu untuk melakukan itu. Ada perintah. Ketika saudara mengatakan tak ada perintah, ada perintahnya. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. Itu perintah kemudian untuk berziarah ke Baitullah. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu perintah dari Allah. Nah, dan nubuat-nubuat atau ramalan-ramalan nabi-nabi terdahulu memang sudah jelas perintah ibadah haji itu ada. Orang-orang Yahudi juga melakukan prosesi yang sama dengan yang kami lakukan. Cuman pada saat itu mereka belum diarahkan ke kota Mekah. Tetapi nubuatan-nubuatan Mekah, nubuatan-nubuatan ibadah haji atau Idul Kurban itu sudah tertoreh jelas di kitab-kitab sebelumnya, termasuk kitabnya orang Yahudi. Nah, kembali kepada penyaliban tadi. Kalau sekali lagi saya katakan, kalau Kristus ada di dalam diri orang Kristen mati di dalam dosa. Ini gimana polanya? Kristus mati terkutuk, orang Kristen juga mati karena dosa. Jadi fungsi salib itu apa? Coba direnungkan lagi. Bukankah di dalam pengajaran Yesus kita santer melihat dan mengkaji, mempelajari bagaimana beliau mengatakan Markus 2 nomor 5, dosamu telah diampuni, tapi belum ada penyaliban. Kemudian di dalam Matius 9 nomor 2, dosamu telah diampuni, belum ada penyaliban. Tapi Lukas 7 nomor 48, dosamu telah diampuni. Kisah para Rasul 3 nomor 19, dosamu telah diampuni. Kata Yesus kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya pada saat itu. Penyaliban belum ada. Berarti ada yang merekayasa penyaliban ini sebagai alat untuk menjaring manusia-manusia yang punya dosa, supaya dosanya itu kemudian tidak menghantuinya. Maka didoktrin dosamu telah diampuni dengan darah yang tertumpah di atas salib. Tapi ternyata pada endingnya, ketika Kristus ada di dalam kamu, kamu mati dalam keadaan dosa. Saya nih misalnya, sorry ya bang ya, ada misi kristenisasi, ada misionaris, memurtadkan orang-orang keluar dari Islam untuk menuju kepada Kristen. Itu kan misi amanat agung. Ketika saya didatangin, ayo pindah ke Kristen, saya bertanya, apa yang saya dapat ketika saya masuk Kristen? Oh, keselamatan. Mana keselamatan itu? Mana datanya? Mana dalilnya? Sementara kalau mau selamat, kata Yesus, imani dia sebagai rasul, utusan Tuhan untuk kaum Israel. Lalu kemudian kalau mau selamat, harus melakukan hukum Taurat menurut Yesus. Kemudian ketika saya pindah, saya harus meninggalkan semua hukum Taurat itu. Dan saya harus beribadah menyembah kepada Kristus yang keluar dari tanah, dari kubur pada hari ketiga. Nah, ketika saya pindah berarti Kristus ada di dalam saya. Dalilnya ketika Kristus ada di dalam saya, maka tubuh saya mati karena dosa. Saya nggak mau. Saya tidak mau tubuh saya ini mati karena dosa. Saya mau mati karena selamat. Berarti saya harus tetap di Islam. Illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan selamat. Berarti kematian umat Islam itu kudu wajib diperintahkan dalam keadaan selamat. Nah, sedangkan dia Kristen, maaf nih sekali lagi, Roma 8 nomor 10, jikalau Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu memang mati karena dosa. Nah, sekarang kalau tubuh kita ini mati karena dosa, terlepas antara ruh dan jasad, mati kita karena dosa, ya tempatnya neraka. Siapa yang mau ke neraka coba? Siapa yang mau ke neraka?
Dengan saya masuk ke dalam Kristen, Kristus ada di dalam saya. Tubuh saya kelak ketika saya mati dalam keadaan dosa. Kemana tubuh saya ini pergi? Lalu apa fungsinya Yesus nebus dosa kalau saya mati juga karena dosa? Percuma dia mati di atas salib untuk saya. Harusnya dia mati menanggung semua dosa. Saya mati tidak lagi bawa dosa, karena dosa saya sudah ditanggung terlebih dahulu. Bahkan dikatakan dalam kitab Roma 14 itu, bahwa Yesus itu mati untuk dihidupkan kembali oleh Tuhan untuk orang-orang yang hidup dan orang-orang yang sudah mati. Tapi faktanya Kristen mati karena dosa. Saya sih maunya mati karena selamat. Bang Zuma, malaikat datang. Bang Zuma, ya paman, saatmu sudah pindah alam ke alam barzah, ke alam ruh, dalam keadaan selamat. Masya Allah. Tapi kalau di Kristen berdasarkan dalil Roma 8 nomor 10, bom, ya paman, saatnya kau mati dalam keadaan dosa. Ya, gak maulah aku. Aku mati dalam keadaan dosa, aku gak mau. Siapa yang mau mati dalam keadaan dosa? Nah, itu pilihan. Tapi terserah saudara-saudara, kalau ingin membantah dalil di dalam kitab sendiri silakan. Mau percaya apa yang tertulis dalam kitab saudara juga silakan. Yang pasti ketika saya ditanya kenapa seperti ini pola di dalam agama Kristen, karena Al-Quran saya mengatakan orang yang percaya kepada penyaliban itu adalah hizyum fid dunya, diberi kehinaan di atas dunia ini. Dan ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi pembenci Nabi Isa saat itu, mereka membuat makar, mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Allah kemudian membalas tipu daya mereka. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Saya kira begitu, Bung. Silakan kalau masih ada yang ingin disampaikan. Ya begini Pak, saya beriman kan karena ada yang tertulis bahwasanya memang anaknya Yosef itu memang mati. Namun kalau konsep seperti yang Anda katakan itu memang baik, Anda berpengetahuan. Saya pribadi kok, saya selidiki kitab suci ini. Kalau di dalam kitab suci ini anaknya Yosef itu berfirman di kitab Wahyu, sesuatu yang najis tidak akan masuk ke dalam Yerusalem baru atau surgawi. Apa itu sesuatu yang najis? Ya. Kalau bagi iman Israel ada di kitab Yesaya 40 ayat 17, contoh yang makan babi itu kan najis, makan babi, karena babi itu memang itu persembahan. Kalau dari pengetahuan saya itu persembahan kepada dewa-dewa, memang khusus babi ini kepada dewa-dewa orang Yunani dulu. Jadi bagi Israel itu memang sangat fatal. Jadi kalau mengikut anaknya Yosef ini, saya pribadi saya percaya, berharap kepadanya. Jadi memang dia mati, disalibkan, dia memang mati. Untuk itulah dia menyelamatkan para leluhur Israel yang tertawan oleh si iblis di dunia orang mati, mulai dari zaman Mesir. Karena waktu pembangunan di zaman Mesir itu banyak korban di situ, keturunan Israel dijadikan tumbal di sana karena tidak dicatat semua di dalam kitab suci. Jadi dia menggenapinya hanya untuk membebaskan yang terbelenggu di dalam penjara-penjara. Jadi aku percaya kepada anaknya Yosef. Jadi dia kurban yang abadi, penghapusan dosa yang abadi bagi iman saya sesuai dengan yang tertulis bab. Begitu. Iya, saudaraku. Jadi kepercayaan dan keyakinan itu adalah hak prerogatif setiap manusia, kan gitu ya. Saudara Kristen mengatakan imannya benar.
Islam juga mengatakan imannya benar. Sama-sama kita mengakui itu. Iman saya paling benar. Kristen juga mengatakan iman saya yang paling benar. Hindu juga hadir mengatakan enggak dong, imanku yang paling benar. Buddha juga hadir, enggak dong, iman kami sang Buddha yang paling benar. Jadi masing-masing kita itu mengklaim iman kita yang paling benar. Lalu mana yang menjadi sandaran kebenaran itu? Satu-satunya adalah akal. Akal yang menjadi pembeda antara iman kita. Iman yang paling benar ketika dikatakan iman tanpa perbuatan adalah buta. Lebih buta lagi iman tanpa akal. Sama seperti abang saya ini. Abang mengatakan saya percaya keselamatan kekal hanya ada di dalam anak Yosef. Percaya kepada penyaliban, dia adalah penebus satu-satunya, penebus kekal. Yang menjadi korban kekal, yang menjadi penebus kekal. Itu kepercayaan, tapi apakah masuk akal? Kenapa dia tidak masuk akal? Satu, sebelum Kristen hadir, sebelum Islam hadir, yang pertama kemudian memegang tradisi atau adat istiadat atau prosesi keagamaan tentang kurban itu adalah Yahudi. Imamat 1 nomor 2 perintahkan kepada orang-orang Yahudi, kalau mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Itu satu. Yang kedua, Yesus pun mengajarkan hal yang sama. Di mana Yesus mengajarkan hal itu? Matius 8 nomor 4. Persembahkanlah persembahan sama seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Nah, sekarang muncul pengajaran yang menjadi korban adalah Tuhan datang dalam rupa manusia untuk nebus dosa manusia. Sedangkan kalau Yesus dikatakan dia mampu menghapus dosa, betapa banyak dalil di dalam Bible yang mengatakan dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni. Iban itu datang ketika Yesus ternyata mengajarkan dosamu telah diampuni cukup dengan berucap. Buat apa penyaliban itu? Sedangkan menebus dosa bagi orang Yahudi adalah binatang. Binatang yang mereka jadikan penebus tidak disalib. Dan mereka juga tidak menyembah penebus dosa mereka yang binatang itu. Bukankah domba yang menjadi korban penebus dosa Yahudi adalah oknum yang telah menebus dosa mereka? Orang-orang Yahudi ditebus dosanya dengan kambing, dengan domba. Berarti penebus dosa Yahudi adalah domba, kambing. Kenapa mereka tidak menyembah penebus dosa-dosa ini? Giliran Yesus disembah dengan alasan karena dia menebus dosa. Berarti benarlah kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kembali kepada tema yang kita usung hari ini. Kalau saudara mengatakan itu iman saya, silakan, itu adalah hak prerogatif setiap manusia. Tetapi ingat saudara, iman yang benar adalah iman yang logika, yang masuk akal, yang sesuai dengan otak kita. Pembeda kita dengan hewan adalah otak, akal. Maka kalau ada sesuatu yang kita gunakan dalam hidup ini tidak berlandas kepada akal, maka kita sesat. Contoh, Anda tidak menggunakan akal memilih pakaian. Yang Anda cuman yakin saja, oh ini warnanya bagus, ini bentuknya bagus. Anda pakailah baju ini, baju istri, daster lagi. Jalan ke pasar, ditertawai. Kenapa? Karena salah konsep, tidak masuk akal. Begitu juga ketika Anda memilih makanan antara beras ketan dengan kotoran sapi. Anda cuma modal percaya saja, ambil kemudian kotoran sapinya. Itu diketawain, itu tidak logika. Jadi kalau makanan saja kudu butuh akal, milih pakaian saja butuh akal, apatah lagi tentang kepercayaan, keyakinan yang akan menghantarkan hidup kita selamat atau tidak selamat nanti di kehidupan berikutnya yang kekal itu. Maka sejatinya berbicara tentang agama kudu wajib standarnya akal. Memilih makanan pakai akal, memilih pakaian pakai akal, memilih istri pakai akal, memilih alas kaki pakai akal, bahkan memilih untuk buang saja pakai akal.
apakah buang di kasur atau buang di toilet itu pakai akal. Tapi kenapa giliran agama kita asal ikuti aja yang diajarkan oleh orang tua kita? Padahal agama mengajarkan kita untuk berakal. Meskipun kita lahir dalam keadaan agama ini, kalau tidak masuk akal ya kudu kita pikir dulu dong. Kita mengatakan Yesus ini adalah korban penebus dosa. Faktanya setelah kamu terima Yesus sebagai korban penebus dosa, apakah kamu mati dalam keadaan selamat? Tidak. Mana buktinya? Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa. Jadi abang saya percaya, sepenuhnya percaya. Yesus penebus dosa. Yesus adalah jalan keselamatan. Yesus satu-satunya jalan menuju kepada surga. Oke, percaya. Tapi mati dalam keadaan dosa. Lah buat apa kepercayaan itu kalau ternyata endingnya dilemparkan ke neraka? Dan Yesus memang mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau kemudian menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi pengikut orang Farisi adalah neraka, masuk ke neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri, kata Yesus. Nah, siapa pengikut orang Farisi? Islam atau Kristen? Kristen. Kata Yesus, kau menjadikan pengikutmu itu menjadi orang neraka. Ini dalilnya ada, tapi lagi-lagi ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak sesuai dengan kepercayaan. Tentu akal kita, akal yang membimbing kita sehingga kita bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Kenapa bukan gajah yang besar badannya menjadi pemimpin? Kenapa bukan harimau yang kuat tenaganya menjadi pemimpin? Kenapa bukan buaya yang gigi taringnya runcing untuk memimpin? Kenapa harus manusia yang lemah ini? Karena manusia memiliki senjata ampuh. Apa itu? Akal. Coba lihat akal manusia. Menaklukkan dunia ini dengan akalnya. Lahirlah komputer, lahirlah HP, lahirlah kemudian pesawat terbang, pesawat, kapal laut, internet. Itu karena apa? Karena akal. Jadi akal diberikan Tuhan kepada kita supaya kita bisa menemukan Tuhan yang benar itu seperti apa adanya. Saya kira begitu saudaraku, bahwasanya saya sebagai orang yang menjadi objek untuk dimurtadkan oleh misionaris tidak akan mungkin mau pindah ke Kristen. Kenapa? Ketika saya masuk Kristen, kata Paulus, tubuh saya mati karena dosa. Kalau tubuh saya mati karena dosa, sudah otomatis kembalinya ke neraka. Saya kira begitu. Silakan. Oke, Bang. Tadi abang mengatakan bahwasanya orang Farisi, celakalah engkau karena engkau telah menjelajahi, mengarungi lautan untuk menobatkan pengikut agamamu dan menjadikan dia menjadi orang neraka. Sebenarnya abang pun seharusnya harus mempelajari dulu tentang arti Farisi. Termasuk agama abang itu disebut orang Farisi. Orang Farisi kalau di Israel itu ada dua dia, orang Saduki dan orang Farisi. Yang disebut orang Farisi percaya tentang kebangkitan, makanya disebut Farisi. Jadi semua agama yang percaya ada tentang hari kiamat dan kebangkitan itu digolongkan dengan Farisi, termasuk abang dan saya. Jadi kalau orang Saduki itu tidak percaya kebangkitan, orang mati, hari kiamat, malaikat pun mereka tidak percaya. Justru itulah anaknya Yosef itu untuk meluruskan bahwasanya orang-orang Saduki atau pemimpin-pemimpin ahli-ahli hukum Taurat ini, bahwasanya mereka pada zaman itu telah menyelewengkan kitab suci yang ditulis oleh Nabi Musa. Jadi abang tadi mengatakan menggunakan akal untuk menjadi selamat. Benar yang abang katakan itu. Saya teringat tentang apa yang diajarkan Musa kepada Yosua.
untuk selamat, supaya untuk di dalam cerita itu berperang. Artinya dia selalu, Yosua itu digambarkan selalu berharap kepada Tuhan. Tetapi kitab suci ini menulis semua dari Bani Israel hingga perjanjian baru, iman itu sangat utama. Memang untuk mengetahui kebenaran itu harus ada pengetahuan. Jadi Abang memang saya paham, Abang cukup bijak untuk mengetahui tentang kebenaran. Saya beriman karena ada tertulis. Kita kan beriman itu karena ada tertulis, bukan karena kata ini dan itu. Di dalam konteks ini, firman kitab suci ini, anaknya Yosef itu berfirman di kitab Wahyu, barang siapa menang, dia akan memperoleh semua ini. Aku akan menjadi Tuhan dan penciptanya, dan ia akan menjadi anakku. Itulah yang membuat saya yakin dan percaya. Itu tertulis di kitab Wahyu ayat 21 ayat 7. Jadi itulah yang membuat saya bahwasanya iman saya kepada anaknya Yosef ini sangat teguh dan berharap kepada dia. Jadi kalau masalah agama, tadi saya sudah katakan agama abang itu pun agama yang benar. Sebab cuman yang saya pahami, abang pun sedang teralihkan hanya cara beribadah abang. Iya. Baik Bang. Saya luruskan dulu terkait dengan Farisi. Farisi itu bukan Islam. Farisi itu adalah Yudaisme rabbinik. Mereka adalah ahli Taurat yang menekankan tradisi lisan, di mana mereka ada the exist ya setelah kemudian periode bait suci kedua. Mereka sangat konsen terhadap hukum Taurat itu, dan juga mereka secara lisan adalah ahli. Nah, jadi kalau dikatakan Farisi adalah bangsa, enggak. Bukan, itu salah. Itu orang Farisi itu adalah orang Yahudi. Kemudian ketika kita berbicara mengenai keselamatan, saudara berharap kepada Yesus, bla 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 bla. Ya silakan aja. Silakan aja. Artinya bahwa itu hak, sekali lagi, itu hak prerogatif daripada setiap insan untuk percaya kepada siapapun. Ada orang percaya dia akan selamat karena dia menuhankan asbak rokok, sekalipun kita nggak bisa untuk menghalangi itu. Cuman permasalahannya saat ini adalah ketika kita asal modal percaya doang tanpa menggunakan akal, celakalah kita ini. Misalnya ada sebuah gelas seperti ini, diisi oleh air yang bening. Kita melihatnya bening, tapi ternyata air bening ini adalah bensin. Tapi kita meyakini ini adalah air putih. Kita asal yakin, oh ini air putih, minum. Mati. Karena modal yakin aja. Tidak menggunakan akal sehat. Kalau Anda menggunakan akal sehat, begitu Anda melihat, ini bensin atau air biasa sih? Aku haus loh. Maka ketika Anda menggunakan akal sehat, pasti Anda menyelidiki kemudian ini air apa? Ini cairan apa? Begitu juga ketika Anda menggunakan akal, Anda melihat Bible. Bible ini apa? Firman Tuhan ke dia. Kalau dia firman Tuhan, siapa kemudian nabi yang telah menerima wahyu berupa perjanjian baru ini? Apakah Yesus memberikan validasi? Apakah Yesus memberikan kemudian legitimasi kepada penulisnya, kepada tulisan-tulisan yang ada di dalamnya? Apakah ada pengesahan dari beliau? Kalau tidak ada pengesahan beliau, berarti sifat yang dikandung oleh Bible, dalam hal ini perjanjian baru, itu sama seperti surat kabar. Bisa jadi benar surat kabar itu, tetapi bukan firman Tuhan. Hanya mengutip kemudian firman Tuhan. Kalau ada cerita tentang firman Tuhan, surat kabar itu bisa jadi benar karena sifatnya ilmiah, tetapi bukan berarti dia itu duduk sebagai firman Tuhan. Dengan kata lain, sekonkret apapun, seabsolut apapun informasi yang ada di dalamnya, itu kedudukannya tetap saja merupakan sebuah karya manusia, bukan firman Tuhan. Dengan demikian, hal itu bisa jadi syarat
dengan kesalahan, syarat dengan sesuatu yang keliru. Apatah lagi kalau menceritakan sosok Nabi di dalamnya. Di situ diceritakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti berita yang muncul di Bible akan ada penyesat setelah Yesus, memakai nama Yesus, di mana penyesat ini bernama Yesus Kristus juga, dan akan menyesatkan banyak orang, di mana nama itulah yang dipakai untuk menyesatkan banyak orang di atas muka bumi ini. Andai saja di dalam Al-Quranul Karim atau di dalam kitab Nabi Musa alaihi salam diterangkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Nabi Muhammad, maka kami pun akan hati-hati dan sangat-sangat waspada kemudian terhadap isi Quran itu. Karena isi Quran mengusung kemudian sosok Nabi Muhammad, hadis sahihah kemudian mengusung sosok Nabi Muhammad, sementara pesan yang muncul dalam Al-Quran agar waspada kepada pengajaran yang datang mengatasnamakan Nabi Muhammad. Sayangnya pesan itu tak ada di dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam kitabnya Nabi Musa, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, yaitu Musa. Sayangnya dalil itu tak ada. Tapi kalau di dalam Bible, Matius 24 nomor 4 nomor 5, Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kesimpulannya adalah akan banyak orang bertebaran di atas muka bumi menyesatkan orang dengan memakai senjata nama Yesus sebagai jualan. Karena ini pesan Yesus. Yesus yang berkata, perkataan yang kau dengarkan dari mulutku ini bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Berarti ucapan Yesus ini adalah firman Tuhan. Kalau ucapan Yesus ini adalah firman Tuhan, berarti ini harus terkabulkan, ini harus tergenapi, ini harus terjadi. Kalau tidak, berarti Tuhannya pembohong, atau Yesus pembohong, atau penulis kitabnya yang pembohong. Nah, di mana kita harus berpijak? Rupa-rupanya kalau dia firman Tuhan, betul banyak orang menjadi Kristen karena nama Yesus. Kalau karena dia sabda Yesus, betul banyak orang yang menjadi Kristen karena nama Yesus. Kalau ternyata itu adalah kebohongan, tetap saja betul banyak orang menjadi Kristen karena nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak dikatakan dalam Nabi Muhammad, dalam Nabi Musa. Tidak, tapi dalam nama Yesus. Sedangkan pesan yang muncul, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kristen masuk ke Indonesia memakai nama siapa? Yesus Kristus. Islam masuk ke Indonesia memakai nama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan yang muncul di kitab terdahulu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau telah dalil dalam tintah ilmiah, maka kesimpulan akhir dan awal, Kristen ini adalah korban dari penyesatan dengan memakai nama Yesus. Orang yang tersesat, Bang, orang yang tersesat tidak akan pernah sadar. Tidak akan pernah sadar selama orang itu tidak ditepuk punggungnya. Hei, kamu telah sesat. Kamu sadarlah, kamu tersesat. Baru orang itu, ya Tuhan, ya Bapak, ya Tuhan, ya Bapak. Baru mereka kaget. Oh iya ya, aku sadar, aku ternyata tersesat. Selama orang-orang ini tidak tersesat, mereka akan selalu nyaman di dalam kehidupannya, merasa dirinya dalam keadaan benar. Karena nggak sadar dalam keadaan waspadalah kepada penyesat. Berarti ada penyesat. Ketika penyesat bekerja, maka ada korban yang disesatkan. Ketika korban yang disesatkan tidak akan pernah sadar, maka selalu menganggap apa yang dilakukannya itu benar. Sama seperti abang. Berulang saya katakan, Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu mati karena dosa. Kalau tubuhmu mati karena dosa, maka kembalinya ke neraka. Nyata itu. Tapi abang tidak peduli. Kenapa? Karena abang sudah tersesat. Kenapa tersesat? Karena itu tadi.
waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti di antara banyak orang yang disesatkan itu, mohon maaf, salah satunya adalah abangku ini. Demikian. Mohon izin Bang Zuma, saya mau turun ya buat hostnya juga ya, karena Silakan, ada Bang. pekerjaan sedikit ini. Siap, Bang, siap. Ya. Mudah-mudahan saya selalu ke semuanya. Terima kasih saya bisa berjumpa dengan Bang Zuma, salah satu orang apologet yang saya kagumi. Terima kasih Bang. Terima kasih Abang. Thank you, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alexa. Oke Bang, tadi kan Abang mengutip waspadalah kepada dirimu bahwa banyak orang datang memakai namaku dan mengaku Kristus. Sebenarnya Abang harus mengerti tentang konteks ini. Kalau waspadalah dengan cara memakai namaku dan mengaku dengan Kristus, itu kan bukankah itu dari kata salinan dari juru selamat. Artinya dia mengaku juru selamat. Itunya maksudnya. Itu konteks itu. Juru selamat. Karena Kristus itu Abang harus belajar dulu. Itu aja dulu Bang. Iya. Oke, saudaraku. Jadi kalau saya diajarkan untuk mempelajari konteks, gini, saya paparkan secara konteks, Bang. Bukan saya sok tahu, tapi landasan pijakan saya menyampaikan itu karena cinta, karena sayang, karena peduli, dan juga landasannya karena saya belajar. Bible itu diajarkan dalam Markus 16:16, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, ajaklah mereka kemudian untuk percaya kepadamu, maka yang percaya akan dibaptis, yang tidak percaya akan dihukum. Nah, saya juga manusia, saya juga adalah makhluk yang menjadi sasaran penyampaian Bible. Matius 28 nomor 18, 19, 20, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku. Saya juga adalah bangsa manusia. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Saya juga adalah manusia. Berarti saya juga adalah kandidat untuk dijadikan sebagai pengikut dari Kristus. Maka berarti saya punya hak untuk berbicara tentang agama Kristen. Karena saya adalah kandidat yang mau dijadikan pengikut. Maka saya punya hak bicara. Nah, Matius 24, kalau kita lihat satu konteks ini, Matius 24 nomor 1 sampai seterusnya, endingnya di 31. Di situ Yesus sedang didatangi murid-muridnya di Bukit Zaitun. Ini dulu yang harus kita dudukkan perkara. Duduk di Bukit Zaitun, datang murid-muridnya. Berarti murid-muridnya yang datang ini adalah orang Yahudi, bukan orang Roma. Orang Yahudi, orang yang tidak makan babi, orang yang ibadah hari Sabtu, orang yang bersunat, orang yang berpuasa, orang yang merasulkan Yesus, orang yang menyembah kepada Elohim, orang yang taat kepada hukum Taurat, datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Ini Yesus nih ditanya nih, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab dong, tanda kedatangan bukan membalas ya, menjawab yang lain. Sebelum dia uraikan tanda kedatangannya, jawaban Yesusnya itu diawali di data nomor 4. Sebelum dia menjawab tanda-tanda kedatanganku itu diawali nomor 4. Apa katanya? Ketika dia, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Waspadalah." Kenapa Yesus mengawali kata waspada? Karena akan terjadi murid-muridnya ini akan diporak-porandakan oleh penyesat. Setelah Yesus pergi akan datang penyesat, memporak-porandakan iman daripada murid-muridnya. Maka sebelum dia menjawab tanda-tanda kedatangannya,
Yesusnya ditanya, Yesusnya menjawab, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Ini ucapan Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun, bukan ucapan Yesus kepada orang-orang yang ada di gereja. Sehingga orang gereja so cantik, so paten, wah kami harus waspada kepada penyesat. Loh, itu ucapan Yesus bukan untuk kalian, itu ucapan Yesus untuk muridnya yang ada di Bukit Zaitun pada saat itu. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Murid orang-orang Yahudi percaya dong. Oh, kata guru saya harus waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Itu masih skala prioritas murid yang ada di Bukit Zaitun. Lanjutnya, nomor 15-nya dikatakan begini. Jadi apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, berarti murid-murid kudu wajib bertemu dengan penyesat itu duduk di tempat yang kudus. Duduk di tempat kudus itu maksudnya tempat yang suci. Tempat suci berarti dia menjadi imam, menjadi tokoh utama, menjadi toladan, menjadi gembala pada saat itu, tempat suci. Apa itu? Bisa jadi nabi, bisa jadi rasul, bisa jadi pengajar. Salah satu dari ketiga poin ini, duduk di tempat yang suci sebagai pembinasa keji, seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Itu kata Yesus, masih kata Yesus nih. Ini kita berbicara konteks. Ternyata di dalam kitab Daniel 7 nomor 25, sang pembinasa keji itu melakukan satu tindakan, satu, menghentikan kurban-kurban hewan, kurban sehari-hari. Yang kedua, membantah, melawan, memutarbalikkan kemudian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Menghentikan kemudian ajaran yang Maha Kuasa dengan menggantikan ajarannya sendiri. Berarti seorang nabi atau seorang rasul atau seorang pengajar yang kemudian menghentikan ajaran Tuhan dan menggantikan dengan ajarannya sendiri. Di data nomor 23-nya Yesus meneruskan. Jadi setelah Yesus menerangkan hati-hati, waspada, ini loh tanda-tandanya, ini loh. Kata Yesus data 23. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Nah, ini ucapan Yesus kepada murid yang di Bukit Zaitun. Ketika datang orang kepadamu mengatakan, aku bertemu dengan Mesias loh, aku jumpa dengan Mesias loh, jangan kamu percaya. Sebab, nih kata Yesus, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, akan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ini ucapan Yesusnya kepada murid-murid di Bukit Zaitun. Dengan kata lain, jangan percaya kepada Paulus, jangan percaya kepada pendeta, jangan percaya kepada pastor, jangan percaya kepada para murtaden yang mengatakan aku mimpi bertemu Yesus, aku mimpi ketemu Kristus ketika aku ke umroh bertemu Yesus. Kata Yesusnya, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Nah, Yesus masuk di inti jawaban setelah ditanya. Tanda-tanda kedatanganku adalah, Yesus mulai di data nomor 27 tuh. Aku akan nampak seperti kilat yang memperlihatkan cahayanya dari timur sampai barat. Aku akan hadir di tengah-tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Seluruh manusia akan meratap melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda kedatanganku. Pertanyaannya, apakah ada orang yang datang kepada murid-murid yang ada di Bukit Zaitun pada saat itu setelahnya?
datang kepada mereka benar-benar mengaku bertemu dengan Kristus? Ada. Apa pesan Yesus? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kenapa bisa? Karena tolak ukurnya adalah tanda-tanda. Tanda-tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak percaya. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi, saudara. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Markus, yang datang kepada Maria, yang datang kepada di Yohanes di Pulau Patmos, itu bukan Yesus. Nih, tak kasih data, saya buka rahasianya. Pembuktian akhir dari Bang Suma bahwa yang datang kepada Paulus dan Kristen sampai hari ini itu bukanlah Yesus. Saya kasih data di dalam kitab Ibrani. Nah, kita lihat di dalam kitab Ibrani 9. Coba anak-anak saya di bawah buka Ibrani 9 nomor 27 nomor 28. Apa yang diterangkan di sana? Sama seperti manusia hanya hidup sekali saja. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali saja. Demikian juga Yesus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Jadi Yesus menyatakan dirinya cuma 2 kali. Pertama, dia menyatakan dirinya ketika dia lahir di tengah-tengah kaum Israel, dari usia 1 hari sampai 33 tahun. Yang kedua, dia menyatakan diri nanti ketika dia datang di akhir zaman dengan tanda-tandanya. Demikian juga anak manusia mati hanya sekali untuk menanggung banyak dosa manusia dan akan menyatakan diri sekali lagi pada akhir zaman. Lalu yang datang menyatakan diri kepada Paulus, kepada pastor, kepada pendeta, kepada orang murtadin, kepada Ananias, kepada Lukas, kepada penulis-penulis Bible itu siapa? Sedangkan Ibrani mengatakan bahwa Yesus datang sekali lagi untuk menyatakan dirinya. Apakah sudah datang menyatakan dirinya? Sudah, katanya. Kapan? Pada saat Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti Yesus sudah datang kedua kalinya untuk menyatakan diri kepada Paulus. Berarti yang datang nanti di kiamat nanti siapa lagi? Nah, berarti tergenapi seluruhnya bahwasanya yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus. Yang disalib itu bukan Yesus anak Maria. Bukan Yesus anak Maria. Karena Ibrani sendiri mengatakan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya sekali saja, demikian juga Yesus Kristus akan datang. Dia datang berkorban untuk sekali saja untuk dosa-dosa orang banyak, dan akan datang menyatakan dirinya untuk sekali lagi, katanya. Dia datang sekali lagi untuk menyatakan dirinya. Nah, berarti Yesus akan datang dengan tanda-tanda hari kiamat untuk yang kedua kali, dan tidak pernah ada ketiga kali, keempat kali, kelima kali, keenam kali, ketujuh kali. Itu tidak pernah. Karena Yesus memang mengatakan nih, ini terakhir dari saya. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, Yesus berkata, adalah benar jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, maka roh penghibur, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi setelah aku pergi, roh kebenaran itu aku akan datang. Berarti setelah Yesus pergi, yang datang adalah roh kebenaran. Sedangkan setelah Yesus pergi, yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Yang datang setelah aku bukan aku. Yang datang setelah aku adalah roh kebenaran, penolong lain. Aku akan minta kepada Bapa, Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain, bukan Yesus, bukan aku. Aku nanti datang di akhir zaman.
antara akhir zaman dengan aku hari ini ada dua yang datang. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah roh kebenaran. Di akhir zaman barulah aku yang datang. Jadi total yang datang setelah Yesus terangkat ke langit ada 3. Yang pertama adalah Yesus palsu, yang kedua adalah roh manusia penghibur lain, dan yang ketiga adalah Yesus asli yang datang dengan tanda-tanda kiamat. Saya kira begitu saudaraku, jelas yang saya sampaikan, berdata yang saya sampaikan. Sekarang tinggal bagaimana akal Anda bekerja. Demikian. Oke Bang, Bagaimana? terima kasih. Bagaimana, Bang? Enggak, saya tanggapi dulu. Tadi Abang Juma kan Oke. mengutip Matius 28, waspadalah Mesias palsu yang menyesatkan kamu. 24 tuh. Oke, silakan. Ya, saya baca. silakan Bang. Saya baca dulu ya. Ayat 24. Karena kitab suci ini memang harus hati-hati membaca kalau saya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka mengadakan tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Artinya yang abang narasikan itu memang benar. Nah, orang Israel ini, surat ini ditujukan untuk orang Israel, karena orang-orang pilihan ini ya tentu orang-orang Israel. Jadi kalau ada orang datang ke Israel sana mengatakan juru selamat menyesatkan orang Israel, jadi harus orang Israel sendiri tidak menerimanya. Itu maksudnya, karena orang-orang pilihan itu orang Israel. Kemudian tadi tentang Paulus, anaknya Yosef itu datang, kata Bang Juma itu bukan anaknya Yosef. Di konteks Ibrani itu kan sebab Ibrani itu Kristus, artinya Kristus juru selamat. Nah, dia kedatangan yang kedua kalinya sebagai juru selamat. Kalau waktu pada Saulus itu dia bukan sebagai juru selamat, hanya untuk menyatakan kenapa engkau aniaya aku. Nah, aku ini Yesus. Jadi penegasannya di sini sebagai juru selamat, artinya anak manusia itu kan Bang Juma sebagai juru selamat seperti di zaman Nuh. Anak manusia datang seperti kilat memancar dari bumi. Itu arti konteks ini. Begitu kira-kira Bang. Karena banyak pun aku, karena konteks Ibrani ini Bang Juma pun harus hati-hati. Saya baca dulu ya sekali lagi Ibrani berapa tadi Bang ya? Ibrani 7, Ibrani 9. Ibrani 9 Bang ya. Nomor 27 28. Ya. Ibrani 9. Iya. 20. Ya, makasih Bang ya. 27 sampai 28. Ibrani 9. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, ini cerita manusia, dia ini menulis Saulus. Demikian pula juru selamat. Nah, Kristus tadi kan salinan dari kata juru selamat, hanya satu kali saja mengorbankan dirinya, yang tadi itu juru selamat yang telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu dia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Artinya kepada saya yang menantikan dia, yang berharap. Kalau Bang Juma kan belum tentu termasuk orang dalam konteks itu. Dia sebagai juru selamat kembali lagi seperti di zaman Nuh, akhir zaman. Karena konteks ini. Jadi ayat ini, jadi
ayat ini Yesus menyatakan diri berapa kali, Bang? Dua. Yang pertama itu sebagai bayi, yang kemudian terakhirlah sebagai juru selamat Kristus. Kapan itu dia menyatakan diri sekali lagi? Pada saat kapan? Kalau itu Bang saya tidak tahu karena waktunya semua menantikan itu. Ya, berarti belum datang kan? Belum menyatakan diri sekali lagi kan? Belum. Berarti yang datang menyatakan diri kepada Paulus siapa? Kalau kepada Paulus itu bukan sebagai juru selamat. Iya, menyatakan diri sekali lagi. Yang datang kepada Paulus menyatakan diri itu siapa, Bang? Kalau konteks kepada Paulus itu Pak, dia kan kenapa menganiaya aku? Di situ bukan. Ya iya, saya tidak masuk ke situ. Yang saya tanya, menyatakan diri kembali sekali lagi. Ya akhir zaman. Akhir zaman. Yang menyatakan diri kepada Paulus itu siapa? Ya Yesus, anaknya Yosef. Berarti berapa kali dia menyatakan diri menurut dalil Ibrani? Menurut dalil Ibrani ini kan yang menulis Paulus. Enggak diketahui siapa penulisnya, Bang. Artinya penulis ini Bang, dia berpikiran juru selamat itu sekali lagi datang, tidak ditambah-tambah lagi. Itu maksud. Nah, berarti yang datang kepada Paulus siapa? Anaknya Yosef. Nah, yang datang sekali lagi saja itu siapa? Anaknya Yosef juga berapa kali datang rupanya? Iya, maksud saya Bang, maksud penulis ini tentang juru selamat. Kalau tentang Paulus itu bukan tentang juru selamat. Gitu. Alamak. Oke. Di dalam 1 Korintus 9 nomor 1, Paulus mengatakan, aku melihat Yesus. Iya. Galatia 5 nomor 1, Yesus juga mengatakan itu. Galatia 1 nomor 1, Yesus juga mengatakan itu. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus. Berarti Yesus datang menyatakan diri kepada Paulus. Ibrani mengatakan sama seperti anak manusia menjadi korban sekali saja untuk dosa banyak orang, demikian juga dia akan menyatakan sekali lagi dirinya. Sekali lagi dia akan menyatakan dirinya. Dia sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Berarti Yesus hanya menyatakan diri cuma 2 kali. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat-penyesat yang mengaku bertemu dengan aku. Jadi kalau ada yang mengaku aku bertemu Yesus di padang gurun, bertemu Yesus dalam bilik, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sebab aku hanya menyatakan diriku sekali lagi. Malaikat juga berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat yang mengatakan, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Memang berat, Bang, memang berat. Inilah kenapa Islam itu datang, untuk sebagai peringatan kepada orang-orang yang masih mau diberi peringatan. Beruntunglah kalian saudara-saudara Kristen yang hidup di zaman Islam itu datang. Dan yang lebih beruntung lagi adalah orang-orang Kristen yang sempat bertemu dengan para apologet Islam. Kenapa? Para apologet Islam itu misinya adalah menerangkan kepada saudara kami Kristen yang ingin menerima keterangan dan kebenaran. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, Bang Suma ini adalah target untuk dimurtadkan. 2024 saya didatangi seorang misionaris, dibawakan baju kaos yang bertuliskan ajakan untuk menjadi Kristen. Jadi saya penasaran dan jauh ke dalam di sanubari saya. Ini saudara Kristen apakah sadar atau tidak sadar? Apa sebenarnya yang terjadi dalam keyakinannya? Maka saya mencoba untuk merangkai pengetahuan saya berdasarkan Bible. Karena di dalam kitab Amsal 3 nomor 5 dikatakan begini.
berpegang teguhlah kepada firman Tuhan, jangan kau berpegang teguh kepada pengertianmu sendiri. Jadi kalau orang Kristen mengatakan kamu sok pandai, kamu sok pintar, sok tahu kitabnya orang Yahudi, saya hanya berpegang kepada apa yang tertulis. Saya tidak mentafsirkan, karena itu dilarang. Maka apa yang tertulis, maka yang tertulis. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dan sesudah itu ia akan menyatakan diri sekali lagi. Berarti kita tunggu nih, Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Kata Yesus ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda hari kiamat? Yesus menguraikan, matahari jadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak anak manusia di tengah langit, dan seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihatnya. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus bukanlah Yesus Kristus, karena Yesus Kristus akan datang sebagai anak manusia. Siapa sih yang mengatakan Yesus akan datang sebagai anak manusia? Bang Suma? Pendeta? Pastor? Rabi-rabi? Bukan. Yang mengatakan aku akan datang dalam rupa, dalam bentuk manusia asli adalah Yesus sendiri. Di mana Yesus mengatakan itu? Matius 24 nomor 27, Matius 24 nomor 29, nomor 30. Aku akan nampak sebagai anak manusia di tengah-tengah langit. Yang datang kepada Paulus tidak nampak. Bahkan Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Sedangkan Yesus kedatangannya pertama sebagai manusia, kedatangannya yang kedua juga sebagai anak manusia. Lalu kapan Yesus berubah menjadi bukan manusia? Ada yang datang bukan rupa manusia. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan ada yang datang, Yesus datang bukan dalam rupa manusia? Di dalam Matius 24 nomor 425. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Artinya penyesat itu datang bukan sebagai anak manusia karena dia adalah iblis. Cuma memakai nama Yesus, tapi iblis bukan manusia, cuma menggunakan nama Yesus saja. Silakan Bang. Terima kasih Bang. Semua yang Anda katakan itu memang benar, saya menghormatinya. Lagi Abang tadi mengutip kitab Amsal. Bahwasanya memang kita ditegaskan untuk percaya kepada Tuhan, bergantung kepada yang tertulis. Jadi kalau kekristenan, memang saya sendiri kan Kristen. Saya tidak pernah, sudah lama aku tidak pernah ke gereja karena saya tidak sesuai dengan iman saya, iman saya. Karena kitab suci ini saya baca semua, bahwasanya di surga itu, tempat surga itu, bahwasanya harus kembali seperti semula, seperti apa yang diajarkan di kitab suci yang di perjanjian lama ini. Karena kota suci Yerusalem itu memang kudus. Karena di kitab Yesaya tertulis, Yesaya 66. Maaf dulu Bang. Abang, saya turun dulu, naikkan lagi, saya dapat peringatan. Silakan, saya nyimak, silakan. Iya. Saya baca dulu Yesaya 65. Buat moderator ya tuh diperhatiin ya, beliau di bawah itu ya, kalau udah Iya. diangkat lagi. Iya. Oh iya. Udah kena dia. Iya, Bang. Kalau udah bisa Bang Cuma, silakan. Teman-teman yang di bawah ya, ini pasukan rombak sudah pada berdatangan Iya. dan bereaksi. Coba dulu tap layar dulu, tap layar dulu. Tolong dulu tap layar dulu. Semua sudah 2.500 penonton, tap layar dulu. Ya. disupport Komalnya biar tidak rungkat dan tetap kuat Komalnya ini. Silakan Bang Raja. Ditanggapi tadi beliau.
Beliau menyimak di bawah. Ya semua yang dinarasikan Ada mau ku abang itu memang benar kalau tentang kitab suci ini. Bahwasanya di kitab Yesaya ini pun dikatakan semua yang memakan babi itu tidak boleh masuk ke tempat surga. Adib, Karena Adib, itu Adib, adalah Adib, Adib, najis. Adib, Kitab Yesaya Adib, 66. Adib, Adib. Halo, halo, halo. Oh, angkat dulu Abang Juma, angkat dulu Abang Juma. Abang Juma angkat, Ini angkat dulu. sedang saya cari, sedang Ini kan saya moderator host, jadi kan saya moderator host. Host. Abang. Belum bisa, ini ku cari-cari lagi ya. Abang Pulau. Bang Host jadiin aku momot sih. Bang Host. Bang Pulau. Jadi momot. Itu lagi. Moderator aku pasang lagi. Jangan dicopot. Aku udah dibatasi, Kalian pun beramai kali. Diam dulu, diam. Wek. Diam. Nggak ada. Bang Pulau nggak ada. Di bawah nggak ada. Udah. Udah diangkat. Dulu, dia. Silakan Bang. Silakan Bang Raja. Kitab Yesaya itu menjelaskan bahwasanya mau nanya yang sama Bang memakan Zul babi padahal. itu korban karena babi ini memang Diam kau, diam. Jangan ribut. persembahan untuk dewa-dewa. Host jangan judes dong. Iya. Jadi sesungguhnya kalau memang saya kan sudah saya bilang saya tidak pernah ke gereja. Kalau Kristen contohnya mereka harus benar-benar menyelidiki kitab sucinya. Harus percaya kepada yang tertulis karena kabar baik di dalam kitab suci ini tetap berasal dari Yerusalem, pembawa kabar baik. Di luar Yerusalem itu tidak pembawa kabar baik. Karena bagi Tuhan pencipta alam semesta ini sesungguhnya bangsa-bangsa itu adalah hampa sia-sia. Itu ayatnya ada di Yesaya 40. Kalau bangsa-bangsa merasa benar, tidak taat kepada firman Tuhan yang tertulis, mereka mengajarkan yang tidak benar. Itu di hadapan Tuhan. Adib, angkat dulu Bang Juma, Hanya itu ada. yang saya pahami, hampa dan sia-sia. Hanya itu yang saya pahami. Jadi saya tidak boleh bermegah diri. Karena saya ini merasa saya ini debu. Tuhan di dalam kitab suci ini berfirman, kau dari debu dan akan kembali menjadi debu. Jadi tidak boleh kita memang mengandalkan pikiran kita masing-masing. Apa yang tertulis kita katakan iya. Kalau dikatakan di sini jangan kuduskanlah hari Sabat, ya harus katakan iya, jangan diplesetkan. Kalau memang saya tidak mampu menguduskan hari Sabat, ya saya meminta ampun agar kiranya saya kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan yang disembah, yang dipercaya oleh Bapak Abraham. Hanya itu, Bu. Ya, beliau udah ada lagi di tengah-tengah kita nih. Silakan dibesarin host. Beliau udah datang. Udah. Ya. Sorry Bang, jadi gini, ada satu data lagi yang harus Tunggu dulu ya. Cik. Ya, Bang Juma tunggu dulu. Siap. Kalau ada sini kita Islam, jangankan ya ribut, yang di bawah tolong dulu tap layar dulu. Ini akun saya udah dibatasi nih. Ya, minta tolong dulu untuk di teman-teman tap di layar bawah dulu, terus. hashtag hiburan ya, diketik hashtag hiburan biar aman. Nah, ya. Oke, ini udah dibatasi saya ini, nggak apa-apa, teruslah. Ayo, silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi ada satu data lagi yang harus Anda jadikan sebagai acuan. Seperti yang saudara saya uraikan barusan. Dalam kitab Yesaya 52 nomor 1 itu Bang. Orang-orang yang tidak bersunat kelaminnya itu haram hukumnya masuk di kota Yerusalem. Tidak boleh mereka masuk ke dalam Yerusalem baru, itu nggak boleh. Jadi nyatalah bagi kami umat Islam ini. Iya, betul itu Pak. Karena suci ini pun mengatakan itu. Tapi kan orang kekristenan ini kan memang mereka tidak tahu. Saya Bang, jujur saya Bang, saya menghormati agama. Saya sesudah saya tahu ini kitab suci ini dengan benar-benar. Saya sunatkan diri itu, saya pergi ke klinik. Saya bayar 800, saya sunatkan diri itu. Alhamdulillah. Melalui keyakinan saya, Bang. Itu hanya itu yang bisa saya lakukan. Oke, baik.
jadi benarlah dalam Yesaya 52 nomor 1 dan juga di Yeskiel 44 nomor 6, 7, 8, 9 bahwasanya orang yang bersunat, yang tidak bersunat itu tidak boleh kemudian masuk ke dalam Yerusalem, tidak boleh kemudian mereka masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi, tempat Yesus mengajar. Artinya bahwa ketika tercemarnya ajaran Tuhan dengan pola yang dibangun oleh Kristen hari ini, mungkin ya saya harus mengatakan mungkin saudara lebih jauh harus mempelajari tentang kitab Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Di situ lagi-lagi Yesus berpesan kepada muridnya orang Yahudi, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Jadi maksudnya nabi palsu ini datang kepada murid-murid Yesus menyamar sebagai murid Yesus, padahal dia adalah pembinasa keji. Celakanya Bang, di situ nabi palsu ini diibaratkan sebagai pohon dan pengikutnya ini diibaratkan sebagai buahnya. Jika pohon tersebut di antaranya ada yang busuk, maka bukan memilih buah, tetapi meskipun ada buah baik di dalamnya, maka batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Waspadalah kepada waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu dapat melihat mereka. Apa tanda-tanda buah dari pohon yang tidak baik ini adalah memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, Nah, Tuhan. Bukan. Yesus itu nama. Nah, berarti bukan Tuhan dia. Yesus itu nama yang diberikan. Salah sah. Surah iya kamu sebentar. Kamu Ustaz ngomong. Gaspol dulu, tap-tap layar ya guys, tap-tap layar guys. Aduh.
Bang Juma kena tombak. Oh gitu. Lanjut dulu. Kena tombak. Kok bisa ya kena tombak? Padahal pakai anti rungkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lokalnya digas dulu buat absen-absen guys. Dan di follow-follow nih. Ada si goreng patut. Si Kores masih tidur ya Gol? Saya telepon belum diangkat. Udah bangun. Mbak Nopi sehat Mbak Nopi? 2 kali ditombak, waduh bahaya juga. Harusnya naiknya kalau pengen akun sehat, naiknya ke room yang pakai anti rungkat, aman. Weh, Pipo, makin banyak. Di rumah mana Ustaz Talib itu? Pipo, Di rumah mana Ustaz Talib, Kang? Enggak. Bang Endar, syukur Bang Endar. Bang Endar kemana aja Bang Endar? Aduh, lama nggak dikasih topi sama Bang Endar. Siapa Kang dimarahin? Si Pipo. Pak Pipo. Kasihan dulu waktu di stream ya Pak Pipo. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, katanya kena tombak Gurunda. Kalau naik ke room yang anti rungkat pasti ketombak terus. Sayang akun. Kok nggak mau agak gede? Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Tuh, bentar. Sinyalnya. Gurunda jual HP beli kuota. Kurang ajar sekalian. Kapan lagi bisa Jangan pula kalian basa-basi sama aku ya. Robek mulut kalian nanti. Gurunda beli HP. Jual HP beli kuota. Di Jakarta jaringan ngelek. Di Jakarta jaringan ngelek. Itulah. Bukan jaringan. Bukanlah jaringan. Kayak jaringan. Memang saya jadi musuh. Saya jadi incaran memang kan ya. Dimana saya pergi di situ, kalau misalnya Nyik Nyok ini punya pegawai 2.000, ketika saya live semuanya konsentrasinya ke akun ini gitu. Nyok apa ini? Nyok. Ya Allah. Nyok bikin sakit hati kan ya. Aduh, padahal saya sudah mau sampai endingnya tadi, teman-teman di sebelah. Saya sudah mau sampai endingnya, tiba-tiba 2 akun saya kan ya, 2 akun saya bonyok di sana, dibuat bajingan si Nyik Nyok ini. Tamku robek. Pakai anti rungkat sih, kalau hostnya pakai anti rungkat aman Gurunda. Gitu ya. Nanti saya bikinlah TikTok syariah biar aman. TikTok syariah ya, pakai margin berarti ya. Iya. Ada kabar Dinda Jibril gak? Ada. Mau ada kabarnya Dinda Jibril gak? Oh iya, nanti saya OTW jam 4 sama Ustadz Alif Gurunda. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa janjiannya jam 3? Aduh, astagfirullahaladzim. Oh gitu. Iya, ini aku mau TW dari Bogor. Pak Arifnya jam 4:30, Pak Arifnya.
Tadi saya ngelepin, padahal udah keren itu narasinya Gurunda, menggelegar. Rungkat ngelepin di YouTube. Ayo teman-teman Oten Gol, naikin Oten Gol. Allahu Akbar, Masya Allah. Mana Oten? Mana ada yang berani? Rungkat tadi ya, 2 akun Gurunda kena tadi. Sampai hostnya pun kena itu Rungkat. Ayo teman-teman Oten yang mau diskusi naik ke atas yuk. Yuk kita diskusi santuy. Wah ini ada si Iya ini, teman Goldian nih. Yeay, selamat sore Yeay. Kabur. Teman-teman yang ingin lihat pendeta yang kabur pas Gurunda naik, silakan cek di PT saya tuh. Satu batang berangkat. Iya betul. Bang Sadli udah berangkat kah Gurunda? Belum, di hari Sabtu kayaknya beliau berangkat. Masya Allah. Tanggal 18 kan? Berarti Gurunda Saya asar dulu Kang ya. Siap Gurunda. Iya, kalau saya tidak ada ini mungkin saya ke Dubai dulu. Wah mantap. Inventaris Subhat. Ini kebetulan ada pemilihan ketua RT di sana dan saya diminta untuk sepatah kata. Memang jaringanku agak kurang ajaran ini ya. Ya emang di saya juga ini agak-agak nge-lag Gurunda. Sama. Iya, oke lah, saya ibadah dulu bentar ya. Siap Gurunda. Ayo teman-teman Alipeng yang mau diskusi silahkan naik. Kita bikin. Udah sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Kang, bentar. Ayo buat teman-teman Aliteng silakan naik ke atas. Ini temanya apakah ada kebenaran dalam Torah? Silakan naik. Yuk kita gaspol dulu yuk. Buat teman-teman yang di YouTube juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu buat kalian semuanya. Libra, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangin aja, 2 kali kena tombak Gurunda tuh. Ayo teman-teman Oten, silakan naik. Kita gaspol diskusi. Mumpung masih ada waktu. Kompak ya kalian? Ya iya dong. Insya Allah kita mau kompak selalu. Bapaknya tadi ngilang udah ya. Oten gitu. Kalau udah kepepet, udah apa main tombak dia tuh. Dia kan punya grupnya sendiri tuh. Di share tuh. Pasti ditombak sama semua tuh. Itulah kelakuan mereka. Ustaz Sugi, naik Ustaz Sugi. Lagi enak-enaknya debat Gurunda tadi udah mau ke poinnya, udah mau ke intinya, langsung kena tombak Romawi. Cus. Aduh, tapi kalau Muslim itu baik-baik loh, nggak ada tombak-tombakan Muslim itu. Tapi nggak heran sih, kalau kita nggak heran, jangankan Gurunda ya, jangankan kita, Tuhannya sendiri ditombak sama mereka guys. Tuhannya sendiri
sendiri ditombak sama mereka. Berani mereka itu. Main tombak mereka itu. Pak Indra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Jangankan kita yang manusia biasa, Tuhannya sendiri ditombak sama mereka, di-kick dari dunia, coba. Sabar, yang benar pasti menang. Ini bukan sinetron, jadi harus menunjukkan ini. Kalau di sinetron kan yang diem, yang sabar pasti menang. Kalau di sini enggak. Kita harus benar-benar sama, tegas. Sehat selalu, Pak Haji. Syukran jazakallahu khairan kasiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di gaspol terus tab layarnya, guys. Biar komalnya kuat ya. Tapi insya Allah komal ini kuat, anti tombak Romawi komalnya. Komal anti tombak Romawi. Nah, kalian kalau ada yang pengen lihat pendeta kabur ketika Gurunda naik, langsung kabur, guys. Itu pendeta loh, pendeta besar loh. Siapa yang suruh naikin Jumat katanya? Siapa yang naikin Jumat? Saya yang undang, kata saya. Berani nggak? Berani katanya. Ayo diskusi, langsung kabur. Oke, katanya. Kabur tapi. Lihat tuh jadi saya tuh kocak loh, lucu loh. Padahal sama saya 2 jam lebih itu dia diskusi. Begitu naik Gurunda langsung gemetaran, panas dingin kan, mukanya langsung berubah itu. Yang saya bikin ketawa sama Ustadz Alif semalam kan saya download tuh. Yang bikin saya ketawa mukanya itu loh, pas begitu naik Gurunda langsung berubah, yang tadinya serius jadi kalian cek lah, bener, kalian cek sendiri tuh. Nanti saya upload juga di YouTube ya, di YouTube. Pendeta Barak Kokok awalnya kan awalnya keras kan. Saya pura-pura bego kan, pengen belajar kata saya. Ya udah ayo kata dia kalau pengen belajar kan. Baru ketemu juga itu PK-an sama saya. Wah ini kamu bukan lama-lama, ini kamu bukan belajar tapi mau melintir katanya. Syukran Pak Indra jazakallahu khairan kasiran. Mau melintir katanya, nanti saya upload di YouTube. Di YouTube Panglima Apologet Islam. Yang lucunya itu pas begitu Gurunda naik, mukanya itu loh, mimik mukanya berubah drastis guys, berubah itu asli. Kacau. Amel, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berubah total itu bentuk mukanya itu. Ya Allah, kata saya kok gini ya, padahal pendeta loh itu. Saya sering nengok kan ke dia kan, saya pantau terus dia nginjilin terus kan, nginjilin kayak si Pastor Simon itu kan, nginjilin lumayan penontonnya. Habis gitu saya tantang PK kan, alhamdulillahnya mau dia PK sama saya, diskusi terus saya santai, tapi cara diskusinya dia loncat-loncat, nggak bisa satu arah, nggak bisa satu temanya kan tentang asal usul penyaliban, dia lari ke kelahiran Yesus lah. Nah, dan di hari kelahiran Yesus itu saya tegaskan, ada nggak ayatnya bahwa tanggal 25 Desember itu emang benar-benar hari kelahiran Yesus. Nah, di situ dia tidak bisa menunjukkan datanya, tidak bisa menunjukkan ayatnya, malah dia lari ke Markus ke Markus kalau nggak salah, bahwa malaikat Gabriel mendatangi malaikat itu di bulan ke-6, bulan Juni berarti ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, bulan Juni. Bulan 6 memberitakan bahwa Maria ini akan mengandung anak Allah katanya gitu kan, mengandung anak. Oke, kata saya, itu beritanya bulan 6. Bulan 6 tuh beritanya. Berarti dia akan mengandungnya itu pasti bulan 7 kan? Bulan 7 kan? Bulan 7. Kalau bulan 7 dia ngandung si Maria ini, hitung ke bulan 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12, anggap 5 bulan, taruh kasalnya 6 bulan. Kata saya kalau 6 bulan berarti bayi Tuhan ini prematur. Bayi Tuhan ini prematur, dia nggak mau, dia ini keajaiban Tuhan, nggak apa-apa, suka-suka Tuhan mau prematur juga katanya. Kocak, bener kocak. Itu belum saya upload ke YouTube itu videonya, kocak abis.
Belum saya upload ke YouTube. Nanti saya upload ke YouTube. Gak mau Tuhannya prematur. Kata saya kalau zaman dulu ada inkubator, pasti itu bayi Tuhan di inkubator, guys. Pasti di inkubator itu, karena prematur kelahirannya. Segede pelok aja orang Sunda mah. Aduh, emang kocak itu pendeta. Mukanya serius banget mukanya. Mungkin dia pendeta lama-lama emang kau ini botol kan. Lama. Oh, kata saya kok ngehujat, pendeta kok ngehujat ngatain orang botol. Emang botol kau ini gitu. Ngamuk dia. Ngamuk. Aduh, bener-bener parah itu. Emang itu debat paling kocak itu, guys. Debat paling kocak itu. Saya mainin terus. Nah, terus abis itu dia malah lari ke Tuhan saya itu ajaib katanya. 3 hari dikubur, terus bisa bangkit lagi dan naik ke surga katanya. Tuhannya ajaib. Abis dikubur, bangkit dan naik ke surga. Kata saya, siapa saksinya melihat ke surga? Itu murid-muridnya katanya. Menyaksikan bahwa Yesus naik ke surga. Pasti enggak, kata saya, bisa memastikan enggak bahwa itu surga? Iya, katanya, mereka melihat. Oh, berarti kalau kayak gitu, mereka melihat di bumi, di tanah, surga kan di atas tuh, naik terangkat ke surga, naik ke surga. Berarti kalau gitu surga Pak Pendeta cebol dong, pendek. Mikir mungkin bahwasanya mulai berpikirnya mulai ini ya, mulai bermain di situ kan. Enggak gitu katanya, emang ngelihat dia ke surga, kan terangkat ke surga. Kamu pernah ke surga enggak, kata dia. Kalau kamu belum ke surga, kamu naik pesawat ke surga. Masa ke surga naik pesawat? Kocak, beneran kocak ini. Kocak abis. Nanti saya upload itu beneran. Nanti saya upload. Kocak abis itu. Terangkat ke surga kata dia, bukan melihat surga lah. Kata Pak Pendeta tadi lihat surga. Iya ke surga. Kata saya jangan-jangan salah masuk surga, itu bukan ke surga, salah Google Map. Google Mapnya salah. Bukan ke surga, malah ke neraka. Kita buka di Daniel 7 pasal 9. Dia duduk di kursi roda dengan nyala api. Nah, api itu kan adanya di neraka tuh, bukan di surga. Berarti salah Google Map. Emang botol kok. Ngamuk dia, guys. Ngamuk, bener-bener sengamuk-ngamuknya itu. Waduh, parah emang bener-bener. Aduh, bener-bener. Saya sama Ustadz Alif ngedengerin itu, saya debat dari awal sampai akhir, saya putar balik, ngakak Ustadz Alif itu. Aduh, parah emang. Aduh, begitu naik Gurunda Juma, berubah tuh mukanya jadi berubah, lihat di PT itu, mukanya berubah. Siapa yang naikin Juma katanya? Saya yang ngundang katanya. Emang takut? Enggak takut kata dia. Udah berubah itu mukanya. Ya udah kalau gitu debat aja. Oke kata dia. Langsung hilang. Langsung kabur. Julus hilangnya keluar itu. Aduh, parah. Emang benar-benar sepil. Udah itu ada di PT saya. Lihat aja di PT ini nih. Lihat. Kocak itu pendeta. Gurunda santai kan sambil mau ngelepin di YouTube kan, santai kan Gurunda kan. Waktu itu PKPK. Ketaunya kabur. Pendeta loh itu. Bikin malu itu pendeta itu. Ya ampun, padahal dia tiap hari saya pantau terus tuh. Nginjilin tiap hari kan. Emang dia kayaknya bukan debater, dia penginjil kayaknya. Penginjil. Ya biasa nipu-nipu jemaah. Tipuan. Ayo teman-teman Oten, silakan naik ke atas. Yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Mumpung masih ada waktu nih, kita diskusi santuy. Kita diskusi santuy biar mengedukasi, biar teman-teman yang di bawah juga ada ilmu juga ya, dapat wawasan di sini. Ayo teman-teman Oten, kalau yang mau hujat nggak usah naik aja lah, mending di bawah aja. Di mana pendetanya? Kayaknya orang Manado dia, mukanya muka Manado.
Yuk sambil di tap layar teman-teman. Silakan buat para misionaris, buat para pastor, pendeta yang mau diskusi naik ke atas ya. Semalam juga ramai juga di sini sama siapa itu pendeta apa namanya ya? Ruben, sama pendeta Ruben. Terus siapa lagi terakhir tuh? Saya lagi senang-senangnya nyari-nyari pendeta. Saya sekarang mah malas nyari jemaat-jemaat biasa. Aduh, pusing. Pasti larinya begitu naik langsung ngehujat kalau jemaat biasa mah. Ini nyari pendeta yang santai-santai gitu kan. Si Ruben itu mukanya itu kasihan, saya lihat mukanya kasihan loh guys. Yuk buat teman-teman noten naik ke atas yuk. Oh si Manuel, aing bosen sebenarnya si Manuel teh. Tukang waduh, ngibul mulu si Manuel mah. Ini nggak ada ngibulnya nomor 1. Yuk, bagi yang lagi ngerendam juga nggak apa-apa. Ayo direndam. Spion itu siapa spion? Shalom, Sukron. Saya undang nggak mau naik si pendeta itu. Kalau ada naik kocak loh, aslinya kocak itu sama dia itu. Seru banget seru. Kita undang ya. Saya undang lagi tuh. Saya undang mudah-mudahan aja naik. Siapa tahu naik ya, berani naik ya. Kalau naik emang kocak seru. Tapi mukanya pika sedihieun aing kali. Iya, ada Bang Juma takut dia. Spion coba berani di bawah emang. Spion itu apa ya? Motor, spion motor itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pikawatireun. Enggak, tetap mau naik. Dia si pendeta itu sukanya PK-PK-an. PK-PK-an sukanya. Doa berbayar. Emangnya di gereja ada doa berbayar per puluhan? Ada aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia langsung keringat dingin itu pendeta, mukanya itu loh, bentuk mukanya itu loh berubah drastis itu bentuk mukanya. Tadinya awalnya kan awal perdebatannya, perdiskusinya, gaya-gayanya pengen ngajarin saya kan. Saya kan ngomongnya saya awam, saya pengen belajar kekristenan, belajar Bible kata saya kan. Oh iya boleh kata dia. Dan dia penginjil tuh pendetanya kan. Kesini-sininya marah. Ini kamu bukan mau belajar, tapi mau melintir katanya. Lama-lama kamu dia panas kali ya. Emang botol kau ini katanya. Emang kalau pertama debat sama pendeta, emang kita harus pura-pura blow on, pura-pura bego. Aduh ya Allah, ada yang kayak gitu. Manuel, sini naik Manuel. Biar lu cerdas di sini, gua cerdasin lu. Biar nggak masuk neraka kayak Tuhan lu. Ayo naik sini yuk. Nggak usah takut. Ini room mencerdaskan. Jay naik Jay, sini Jay. Room buat edukasi ini tuh, bukan room untuk membodohi. Cukuplah di gereja kalian untuk membodohi ya. Kalau di sini untuk mencerdaskan. Terus buat teman-teman kalau ada lihat di daerah kalian ada tulisannya gereja bangkrut mau dijual, tawarin ke saya ya. Saya jual beli gereja juga. Nanti saya mualafkan itu gereja.
daripada jadi rumah hantu kosong, ini dijual. Kayak di Klaten tuh dijual ya. Tapi tetap sih kalau misalkan bekas gereja mau dipakai masjid, nggak bisa dipel, cuma dipel nggak bisa. Harus sewa belambir disemprot gitu kan. Pakai belambir. Takutnya itu di tembok nempelan di lendir gitu, ibu amis. Harus disemprot dulu sama belambir, terus dikelupasin tuh si temboknya itu apa catnya, dicat ulang. Takut bau amis. Takut pada nempel itu yang apa ya? Itu tahu lah, kalian pasti tahu lah. Ini kan udah pada dewasa, masa nggak tahu? Nggak mungkin nggak tahu. Kan kalau di mereka bebas kan. Nah itu baru bisa dipakai buat sholat di situ. Kalau udah steril ya, kalau udah bersih ya, cat ulang. Kalau bisa sih keramiknya dicopot, diganti kalau bisa. Mereka kan kalau ibadah itu sepatu sendal nggak dibuka kan, bekas nginjak kucing, bekas nginjak apa, main masuk aja kan, bebas-bebas aja mereka. Beda sama ke masjid, harus benar-benar bersih. Kalau ke masjid itu harus benar-benar suci tempat itu. Ya malum lah, kotor. Monggo songko marah solihin. Ya, buat teman-teman Aliteng yang mau diskusi, silahkan naik ke atas ya. Ini temanya nih, apakah ada kebenaran di dalam Torah? Yuk, silahkan naik. Torah itu kan salah satu yang diklaim sama kalian. Torah itu katanya sih kitab kalian katanya. Torah itu padahal itu benar-benar pure kitabnya Yahudi ya, bukan kitab kalian ya. Tapi kalian aja yang mengklaim kalau Torah itu adalah kitab kalian. Ya tapi nggak apa-apa lah. Kalau kalian emang benar-benar mengklaim itu kitab kalian, silakan naik ke atas. Ini temanya. Apakah ada kebenaran di dalam Torah? Nggak bisa pakai tanda tanya karena nggak cukup. Terlalu panjang dan terlalu lebar, jadi nggak bisa. Ya kalau di masjid gitu, kita nggak tebang pilih semua derajat kita, walaupun jabatan kita presiden, menteri, wakil presiden atau apapun lah itu jabatan kita di mata Allah itu sama, derajat kita itu sama. Jadi nggak ada sekat. Tetap kalau makmum ya di belakang imam, nggak bisa di depan. Wah ini presiden harus paling depan gitu kan, nggak bisa. Halo Sandi. Iya, selamat sore. Selamat sore Sandi. Ya. Sandi lagi di mana ini kok berisik? Ada di tempat kerja itu, jauh baik itu yang main gerinda sana itu. Oh, oke. Terus ini Yus Kurang dengar ya? Kurang dengar ya? Di mute dulu, berisik, di mute dulu. Yus, Muslim apa Kristen? Yus, Muslim apa Kristen? Iya. Malah ribut. Ya gimana, Sandi udah steril belum? Dari kebisingan-kebisingan yang ada. Seperti gini masih ya? Lu kayaknya kerja di tukang las ya? Kerja di bengkel lu? Bukan manajer. Ini kayaknya dia lagi ini di bengkel lagi bikin patung kayaknya buat di gereja kayaknya. Orang lagi sibuk kerja itu teman. Saya kan nggak kerja. Lu lagi bikin patung ya itu?
Yang lagi ngegerinda patung ya, itunya digerinda, dibentuk gitu ya. Gerinda apa? Bukan bikin patung, hancurin patung. Ya makanya kalau di gereja jangan bikin patung. Buat apa sih patung di gereja? Mau disembah sama lu? Apa mau disembah batu itu? Jangan nyembah patung ya, lu harus tobat lu. Tidak ada kusembah saya di sini. Lu percaya nggak? Lu percaya nggak dengan Tuhan yang mati terkutuk di kayu salib? Saya apa ya? Ini bukan apa, ini pribadiku saja. Aku mengungkapkan kepribadian saya ya. Saya itu apa? Karena di yang ku percaya itu memang aku percaya Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus itu benar-benar bukan dari dunia ini. Kalau ada yang menyamakan dia bahwa Tuhan Yesus itu diperanakan atau digantung, saya tidak percaya. Karena di Yohanes 8 itu dia berkata, aku bukan dari dunia ini, kalian dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Berarti berarti Galatia 3 pasal 13 salah dong kalau kayak gitu. Berarti yang mati, yang lahir atau mati pun atau disalib pun aku tidak percaya. Yang ku percaya sesuai apa yang Yesus kan udah jelas di situ Yesus itu mati terkutuk di kayu salib. Iya, walaupun Udah, ada itu semuanya tuduhan. Terus tuduh. apa lah? Kan udah ada ayatnya. Iya, walaupun ada ayat. Pasal 13 gimana sih? Oke, terus perkataan Yesus yang sama Yohanes 8 itu, aku bukan dari dunia ini, kalian dari dunia ini, untuk apa? Sekarang lu buka Yohanes 8 pasal 16. Lu buka. Pasal 16 sampai 19. Dia ngakunya apa di situ? Lu buka. Saya nggak bawa kitab di sini. Aduh, gua buka ya. Ya. Gua buka nih. Dia ngakunya sebagai apa nih ya? Yohanes 8 pasal 16 sampai sekian. Gua buka Yohanes 8 pasal 16 dulu ya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Ingat, dia tidak seorang diri ya. Tetapi aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku. Dia yang mengutus aku itu siapa? Nah, itulah makanya aku tidak percaya siapa dia. Nggak ada yang lihat kan? Nah, Yesus masih punya dia yang mengutus Yesus. Iya, memang dia punya, ada yang utus dia. Terus itu yang mengutusnya siapa? Yang mengutus dia itu siapa? Gak ada yang tahu, gak ada yang lihat, hanya dia yang tahu gitu. Karena itu ucapan kan dari dia. Hanya Yesus yang tahu, Yesus yang tahu kan? Hanya Yesus yang tahu. Yesus menyembah dia nggak? Yesus berdoa ke dia nggak? Ya berdoalah kepada dia. Kenapa lu berdoanya ke Yesus bukan ke yang ngutus dia? Kapan? Kan aku bilang, kan aku sudah mengatakan seperti perkataan Yesus. Aku tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu lahir sebagai manusia. Gua baca 19-nya Yohanes 8 pasal 19-nya gua baca ya. Maka ini perkataan Yesus nih. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapakmu? Mereka itu bertanya kepada Yesus, di manakah Bapakmu? Di manakah Tuhanmu? Berarti kan? Nah berarti Yesus punya Tuhan. Gunung dah, dapat dah. Memang dia punya Tuhan. Yang bilang gak punya Tuhan siapa? Karena dia udah jelas-jelas dia mengatakan di situ bahwa dia punya Bapa gitu. Dia kan anak utusan aja, tapi dia nggak pernah bahwa dia dilahirkan. Emang di mana itu perkataan bahwa Yesus dilahirkan? Nggak ada. Kalau Yesus untuk dilahirkan. Pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Siapa yang lahir di situ? Ya kalau itu yang lahir-lahir kayak gitu itu kan diurapi aja, tapi dia itu bukan. Yang lahir di situ siapa? Sebagai manusia yang lahir aja.
Kata sebagai Ya, kan ada memang. kata Siapa bilang itu adalah seekor kucing? tapi di situ kan cuma sebagai aja kata sebagai di situ. Tapi Lah, dia itu memang kalau kita ini lahir sebagai apa? Kita lahir sebagai apa? Kita sebagai manusia. sebagai manusia. Yesus lahir sebagai Manusia. ya sama enggak? Ya sama lah. Ya sama gitu dong. Jadi gini saudara. Ada hal menarik yang mesti menjadi perhatian di dalam konsep keagamaan Anda sebagai seorang Kristiani. Ya. Ya mumpung masih ada ruang dan kesempatan untuk kita saling tukar pikiran kan ya. Di dalam kitab saudara 2 Petrus 1 nomor 9 dikatakan nomor 19 dikatakan begini. Bintang timur bersinar di dalam hatimu. Jadi orang-orang Kristen ini di dalam setiap berargumentasi tentang agamanya, yang menuntun lidahnya, yang membimbing lisannya, yang mengatur perkataannya, itu bukan akalnya, tetapi sang bintang timur yang bersinar di dalam hati setiap orang Kristen. Anda yakin itu? Kalau itu saja nggak percaya memang itu. Lalu yang membimbing manusia Kristen ke gereja hari Minggu itu siapa rupanya? Itulah dia sang bintang timur. Kalau dilihat secara logika nggak ada bimbing-bimbing, itu kan dari kita aja mau pergi apa enggak, itu kan dari kita aja. Orang Kristen itu berlaku karena bintang timur yang membimbing mereka kemudian untuk mereka melakukan prosesi keagamaan. Bintang timur inilah yang menggiring manusia Kristen untuk beribadah di hari Minggu menyembah kepada Kristus. Wahyu 22 nomor 16. Akulah tunas. Ya. Kalau tunas Daud. Oke. Kalau bintang itu kan timur. yang bernyala kan? Saya nggak percaya bintang. Yesus mengaku bintang timur. Di dalam kajian kitab Wahyu 22 nomor 16, akulah tunas Daud, yaitu Yesus, bintang timur. Dalam bahasa Yunaninya Aster Proinos. Akulah bintang timur itu. Dalam tradisi Yudaism, Lucifer yang adalah iblis itu bergelar kemudian Halal bin Zakar atau bintang timur. Orang Kristen menyembah Kristus karena bimbingan bintang timur. Orang Kristen makan babi karena bimbingan sang bintang timur. Orang Kristen kemudian percaya bahwa Kristus anak Maria itu setara sehakikat dengan pencipta langit dan bumi karena bimbingan sang bintang timur. Apa yang dilakukan hari ini oleh orang Kristen adalah asupan dari apa yang mereka terima dari bisikan sang bintang timur. Siapa bintang timur ini? Ngakunya Yesus. Tapi menurut orang Yahudi, bintang timur itu adalah Halal bin Zakar yang adalah Lucifer alias iblis. Saya itu kalau setahunya saya ini kalau pakai logika kan, kalau namanya bintang itu kan cuma dia tinggal di tempat dan berkedip di langit aja. Ngapain dipercaya yang gitu-gitu? Aku nggak percaya itu. Iblis yang datang ke bumi itu mengaku sebagai Halal bin Zakar dalam bahasa Ibrani. Nggak suka apa? Tertulis di dalam Yesaya 14. Nomor 14. Bintang timur ingin menyamai pencipta langit dan bumi, akan tetapi ke dalam dunia orang mati, ke tempat paling dalam di liang kubur, sang bintang timur dilemparkan. Lalu kemudian Yesus mengatakan sang bintang timur ini akan dilemparkan kembali, yaitu iblis sang penguasa dunia. Ketika Yesus terangkat ke langit, sang bintang timurnya juga dilemparkan ke luar dari bumi. Nah, di Pulau Patmos di Wahyu 22 nomor 16, bintang timur ini mengaku, akulah Yesus, sang bintang timur, gilang gemilang. Kita pakai logika aja, kalau memang Yesus benar udah terbang ke langit sana, ngapain kalau ada yang ngaku-ngaku Yesus itu dipercaya? Kalau bagi aku, saya setuju. Saya nggak percaya lah itu Yesus. Kali ini saya setuju.
Kali ini saya setuju dengan saudara Sandi. Yesus ketika sudah terangkat di langit, maka siapapun dia yang ada di bumi mengaku Yesus, maka saya tidak percaya itu Yesus. Iya benar. Kita sepakat. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus sudah terangkat kan? Iya. Lalu yang datang kepada Paulus siapa? Orang iblis lah itu yang ngaku-ngaku Yesus. Allahu Akbar. Berarti yang disembah di gereja siapa? Ya kalau seperti gitu ya, makanya aku bilang tadi saya kan tidak percaya memang kalau ada Tuhan Yesus itu di bumi, karena dia sudah berkata aku bukan dari dunia ini gitu kan. Maka saya itu nggak percaya itu kalau yang dipercaya di bumi ini kan, itu kan kalau bukan iblis ya setan. Nah, berarti yang disembah oleh Pak Bom Bom itu siapa? Ya pasti dia kalau dia masih menyembah yang di bumi itu ya iblis ya, kalau bukan iblis ya setan gitu. Ya, inilah yang Al-Quran katakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang-orang kafir sembah itu adalah iblis yang durhaka. Yesus memang berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu menyamar, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Di Pulau Patmos, di data 22 nomor 16, akulah tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Nah inilah dia yang juga diceritakan di dalam Wahyu 12 nomor 9, bahwa ular tua, sang naga tua yang dilemparkan kemudian ke seluruh Eikomene. Ke seluruh Eikomene artinya ke seluruh persatuan gereja-gereja sedunia. Jadi menurut dasar pijakan kita di dalam Wahyu 12:9, iblis itu dilemparkan kepada seluruh persatuan gereja-gereja yang ada di dunia. Eikomene katanya dalam bahasa Yunani. Berarti yang ada di gereja-gereja berdasarkan kemudian apa yang tertuang di dalam Wahyu 12 nomor 9 itu adalah iblis. Iyalah, makanya saya itu bukan apa, tapi walaupun gitu, tapi kan di situ yang buat aku yakin untuk yang kuat sekali itu ada, bet. Karena di situ kan dia berkata tidak ada yang tahu dari mana aku datang, kemana pergi. Kalian dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Berarti kalau ada di dunia ini yang mengaku dirinya Tuhan, mau apakah? Aku tidak percaya memang. Karena di situ kan sudah terbukti. Tapi Anda masih ke gereja? Gak pernah memang ke gereja saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau saya melihat apa yang dilakoni oleh saudara Sandi ini, menggunakan akal sehatnya, sayangnya ketika akal sehatnya berfungsi itu tidak mendudukkan kemudian pola yang didapatkan oleh akalnya untuk didudukkan pada perkara yang seharusnya. Maksud saya gini, Yesus itu berasal bukan dari dunia ini, tetapi berasal dari Bapa. Artinya di antara seluruh ciptaan Tuhan yang ada di atas muka bumi, Yesus itu memiliki kedudukan spesial di mana dia datang tanpa adanya campur tangan seorang laki-laki ayah. Seketika kemudian dia lahir dalam bentuk manusia karena mukjizat dari pencipta langit dan bumi. Namun sepihak di sisi lain, saudara juga harus mengakui bahwa Yesus diutus ke bumi ini itu spesial hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. Lalu bagaimana dengan orang-orang di luar Israel yang percaya tentang Yesus? Solusinya harus kemana mereka? Nah, Islam datang menawarkan jalan. Jika kamu percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan yang terkemuka di dunia dan akhirat, maka kudu wajib masuk dalam panji keislaman.
Kenapa? Karena hidup kekal yang ditawarkan oleh Yesus itu ada di Islam. Apa hidup kekal itu yang ditawarkan oleh Yesus? Matius 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Dalam kaidah Islam disebutkan la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Hidup kekal itu adalah mengimani sosok Nabiullah Rasulullah sebagai makhluk yang terkemuka di dunia dan di akhirat, sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Betul yang saudara katakan, tidak mungkin ada Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, karena yang ada di bumi ini itu bukan Tuhan. Benar itu. Maka hidup kekal itu adalah la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Di dalam Al-Quran diterangkan, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Maka iman kami percaya Yesus itu yang datang di tengah kaum Bani Israel membawa hikmat Injil, mengajarkan kemudian satu-satunya Tuhan, bukan tiga Tuhan, dan mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan, adalah sebagai Nabi Rasul. Dan kami juga mendudukkan perkara iman kami kepada konsep tersebut. Maka untuk memperoleh hidup yang kekal, menurut Yesus, ya solusinya harus di Islam. Wahai orang Yahudi, iya Nyai, siapa Yesus menurut kalian? Dia adalah anak zina, lahir dari seorang anak hasil zina antara Maria dengan tentara Romawi bernama Pantera. Wahai orang Kristen, siapa Yesus menurut kalian? Yesus ini adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Wahai umat Islam, siapa Yesus menurut kalian? Yesus adalah Nabiullah Rasulullah ila Bani Israel. Konsep yang terakhir inilah yang benar. Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini fakta real berdata dan juga menjadi sandingan iman umat Islam. Selain kami beriman kepada Nabi Muhammad, kami juga beriman kepada Yesus alaihi salam alias Yesua alias Isa alaihi salam. Jadi Yesus itu adalah utusan, maka dudukkanlah Yesus sebagaimana kadarnya. Dia adalah utusan. Nah, ada hal menarik lagi. Apa hal menarik itu? Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, wahai guru, ya Nyai, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, Matius 19 nomor 16, lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Di mana rangkaian perintah-perintah Bapa itu? Di dalam hukum Taurat. Berarti syarat pertama untuk mendapat hidup yang kekal harus melangkahi kelas 1. Apa kelas 1 itu? Melakukan segala perintah Bapa. Di mana termaktub perintah Bapa itu? Di dalam hukum Taurat. Begitu selesai, naik kelas 2. Apa syaratnya naik kelas 2? Yang tadi, lakukan segala perintah Bapa. Di kelas 2 kudu naik kelas 3. Apa syaratnya untuk naik ke kelas 3? Menjual harta, berinfak, bersedekah, bayar zakat. Itu syarat kedua untuk naik ke kelas 3. Jadi kelas pertama, begitu masuk di kelas sebagai Bani Israel, memperoleh hidup yang kekal, mendudukkan kemudian kaidah-kaidah konsep beragama dengan tata cara melakukan ritual keagamaan berdasar perintah dan larangan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, yaitu kitab Tanak. Lulus dari sana kata Yesus, maka dia naik kelas 2. Di kelas 2 untuk naik kelas 3 harus menjual segala hartanya lalu memberikan kepada si miskin. Itu syarat yang kedua. Nah, di kelas 2 ketika ingin naik ke 3, di kelas 3 ingin lulus kemudian menjadi penghuni surga, kata Yesusnya, setelah kau lakukan ujian kelas pertama, ujian kelas kedua, ujian kelas ketiga, kudu wajib kamu menjadi pengikutku. Jadi tidak mudah untuk menjadi pengikut Yesus itu.
Tidak mudah kemudian untuk naik kelas, tidak mudah kemudian untuk masuk surga hanya dengan beriman. Tidak. Yesus memberikan syarat. Wahai guru, ya Nyai, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama, lu kudu wajib melakukan segala apa yang diperintahkan Bapak kepada lu. Yang kedua, lu kudu wajib menjual seluruh hartamu lalu kau berikan kepada yang si miskin. Dan yang ketiga adalah kamu mengikuti aku. Yang pertama berat nggak? Nggak berat, Bang. Yang kedua berat nggak? Nggak berat, Bang. Yang berat itu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Apa yang berat yang terakhir? Lu kudu wajib hidup sama seperti aku hidup. Gue hidup hari ke-8 udah disunat. Lu hidup gak? Disunat gak? Gue gak makan babi. Gue ibadahnya hari Sabat. Gue nyembahnya kepada Elohim. Gue kemudian wudu. Gue mandi junub. Gue mandi tahir. Gue berkurban hewan. Dan gue bersunat kulub. Gue puasa 40 hari 40 malam. Sanggup kagak lo? Kalau lu sanggup, maka lu bisa memperoleh hidup yang kekal. Syarat mutlak harus seperti itu adanya. Yang pertama, kudu wajib melakukan hukum Taurat. Yang kedua, kudu wajib menjual harta dan memberikan kepada si miskin. Yang ketiga, kudu wajib lu berpuasa 40 hari 40 malam. Sanggup gak lu? Gak sanggup, Nyai, lu kagak bisa memperoleh hidup yang kekal. Lu berat dong kalau gitu. Emang berat menjadi pengikutku. Emang lu kira gampang? Di dalam Matius 16, aku sendiri yang mengatakannya. Jika engkau tidak memikul kuk salibmu, beban salibmu, maka kamu tidak akan bisa menjadi pengikutku. Wajib lu berkorban jiwa raga untuk kemudian memikul salibmu sendiri. Ma makna salib? Apa arti salib? Beban. Kamu harus memikul bebanmu sendiri. Kamu kudu wajib menanggung dosamu sendiri. Kamu kudu wajib mempertahankan kemudian kebenaran dirimu dengan mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa kepadamu. Baru bisa menjadi pengikutku. Berat dong, Bang. Ya memang berat. Gimana ceritanya aku bisa menjadi pengikutmu kalau aku harus puasa 40 hari 40 malam, kudu harus sujud bersemalam-malaman, kudu harus berpuasa, kudu harus sunat, nggak makan babi, bla 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 bla. Berat dong. Jadi gimana aku bisa menjadi pengikutmu? Gimana menjadi selamat? Lu kudu bisa selamat sederhana. Apa kata Yesus? Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, 12, 13, 14, 15. Apa itu? Lu kudu wajib mengikuti penolong lain yang datang setelahku yang mengajarkan segala penginsapan dunia akan dosa, kebenaran dan keadilan. Di mana ketika dia datang seorang penolong lain ini, dia akan memuliakan aku. Dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang katakan itu adalah apa yang didengarkan dari Tuhan. Dialah sang penolong lain yang datang setelahku, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Muhammad yang terpuji. Subhanallah. Jadi solusinya, gue nggak perlu puasa 40 hari 40 malam, nggak perlu. Ikuti aja pola yang diajarkan setelahku. Apa itu? Puasa sesuai apa yang tertuang di dalam bulan suci Ramadan. Ikuti kaidah-kaidahnya. Sebab apa yang dikatakannya itu bukan dari dirinya sendiri. Sang penghibur ketika ia datang mengatakan ucapan yang didengarkan dari Tuhannya. Maka ketika ada perintah untuk berpuasa sesuai dengan kaidah yang dibawanya, litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia, maka ikutlah kalian kepada sang yang terpuji. Siapa dia? Ahmad. Dia pelanjut tongkat estafet risalah kenabianku di tengah-tengah Bani Israel. Jangan cari jalan lain. Karena satu-satunya manusia yang datang setelahku yang memuliakan aku hanya beliau. Yang lain cuma memuji-muji dengan mulutnya terhadap namaku, terhadap diriku. Tetapi ajarannya bukan dari aku, melainkan ajarannya dari manusia itu sendiri.
Ini fakta, saudara. Jadi solusi setelah tadi dikatakan bahwasanya lakukan segala perintah Tuhan, yang kedua adalah jual hartamu berikan kepada si miskin, yang ketiga baru menjadi pengikut Yesus. Berat sekali, karena harus Anda lalui itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Di Islam sederhana, untuk memperoleh hidup kekal setelah dianjurkan oleh Yesus untuk ngikut kepada si Ahmad. Apa kata Nabi Muhammad? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah. Cukup dengan berikrar dengan hati dipraktekkan dengan lisan dipraktekkan dengan perbuatan, dibuktikan dengan tindakan tubuh, maka orang itu akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah umat Islam, makanya dikatakan qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Alladzina yarithunal firdaus, mereka lah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Nah, kalau saudara Kristen ingin menjadi pengikut Yesus, berat. Memperoleh hidup yang kekal, berat. Kenapa berat? Yaitu syaratnya. Matius 19 nomor 16, 17, 18 ketika ditanya apa syaratnya untuk memperoleh hidup yang kekal, wahai guru, Yesus mengatakan lakukan segala perintah Tuhan. Sudah. Yang kedua, kamu harus menjual hartamu dan berikan kepada si miskin. Waduh, berat itu bang. Yang ketiga, kudu wajib lu mengikuti aku. Hidup sama seperti aku hidup. Aku puasa 40 hari 40 malam. Sanggup gak lu? Gak sanggup bang. Baru 1 hari aja udah lu tuh udah gemeteran. Cacing di perut saya meronta-ronta. Cacingnya ingin makan jantung dan empedu saya ajanya. Ini kalau sampai besok aku masih puasa hari kedua, bisa-bisa jantung saya dimakan cacing di dalam. Cacing saya meronta, udah terbiasa makan anjing, udah terbiasa merasakan daging babi, tiba-tiba 2 hari. Ini baru 2 hari, mata sudah berkunang-kunang. Lemas betis ini bang. Belum hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Nanti hari kelima mungkin gigi saya udah kering. Mata saya melihat sendal jepit udah kayak telur agar-agar, telur dadar. Nanti konde istri saya kutengoknya kupikir nasi bungkus. Jadi berat. Solusinya hanya satu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sore saudara, silakan. Boleh bertanya, Bang Juma? Boleh. Bertanya tentang Islam, Bang Juma. Iya, tafadhal. Oke. Aku bertanya dalam surat An-Nahl ayat 99 itu, Bang Juma. Silakan. Bahwa sesungguhnya orang yang beriman dan bertawakal ke Allah tidak akan bisa dipengaruhi oleh setan, betul? Iya. Innahu laisa lahu sultan 'ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Betul. Oke. Pertanyaannya begini. Yes. Kalau memang sedemikian benar yang dikatakan di surat An-Nahl, ya, mengapa dalam riwayat hadis Bukhari, yes, Nabi Muhammad terkena sihir? Apakah Muhammad orang yang bertawakal dan beriman? Pintar sekali pertanyaan. Baik. Pertanyaan Anda bagus. Orang yang terkena sihir bukan terpengaruh iblis. Dari mana, Bang Juma? Bedakan antara orang yang kena sihir dengan orang yang dipengaruhi oleh iblis. Orang yang dipengaruhi iblis sesuai dengan Al-Quranul Karim, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bedanya orang yang kena sihir dengan orang yang kemudian terpengaruh dengan iblis. Orang yang terpengaruh iblis itu orang yang kemudian sadar, tetapi kemudian dia sengaja, dia dengan sadar melakukan kemaksiatan. Contoh, la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Tetapi begitu melihat wanita cantik, dia melakukan zina, padahal dia tahu hukumnya haram, nggak boleh.
tapi dia melakukan. Itu pengaruh iblis. Kalau sihir, orang yang dalam keadaan tidak sadar kalau dirinya kemudian itu melakukan keadaan seperti yang dialaminya tanpa dia sengaja, tanpa dia mau. Itu bedanya. Contoh. Seperti ini Bang Juma, kalau sihir dan santet berasal dari mana Bang Juma seperti itu? Ada nggak orang yang mau dipengaruhi sama santet? Nggak ada. Ada nggak orang yang kena santet? Banyak. Misalnya nih, ada tukang santet mengirim jin. Sabar dulu Bang, sabar. Ada tukang santet mengirim kemudian jin atau setan atau roh jahat kepada bom-bom. Apakah kemudian roh jahatnya ketuk pintu, tok. Ya Pak Bom, sabar dulu, sabar dulu saudara, sabar dulu Bang. Jadi kemudian ketika ini roh jahatnya datang dikirim oleh sang ahli santet, itu roh jahat tidak pamit dulu. Permisi Pak Bom, apa? Aku ingin masuk ke dalam tubuhmu Bom. Untuk apa? Supaya kamu kena bisul-bisul. Oh silakan. Itu cara kerja sihir itu kagak begitu. Cara kerja sihir itu sekedar datang, tidak ketuk pintu, sekejap dia cepat, tiba-tiba saja bisul. Kalau sihir seperti itu. Sedangkan Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ku bawa tadi itu pengaruh iblis, beda dengan sihir Cak Ayu. Bang Juma, kalau santet yang ilmu gaib itu kan berasal dari si jahat, setan. Bukan berasal dari Allah, bedakan. Maka segala sesuatu di atas muka bumi ini itu berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Jahatkah dia, baikkah dia, malaikatkah dia, ibliskah dia, segala makhluk itu asalnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi Anda sudah bisa membedakan antara sihir, Anda sudah memahami antara sihir dan pengaruh iblis. Memahami. Ya baguslah kalau Anda sudah paham. Boleh saya balik nanya? Di dalam ayat itu Bang Juma dikatakan bahwa orang yang beriman dan bertawakal itu kan menjadi pertanyaanku, apakah Muhammad itu orang yang bertawakal atau beriman? Kok bisa beliau orang beriman, beliau orang bertawakal, sehingga dia kemudian tidak berpengaruh oleh bisikan iblis. Kalau santet itu bukan bisikan iblis, bukan, tapi iblis langsung kemudian merusak organ atau merusak otak atau merusak badan orang yang menjadi sasarannya. Itu sihir. Bedakan dengan pengaruh iblis. Kalau pengaruh iblis itu bisikan. Bisikan. Dengar. Bisikan. K-A-T-U-B-U tambah L. Bacanya bisikan. Pertanyaan seperti itu Muhammad bahwa benar Nabi yang diridhoi, terus derajat Muhammad kan paling tinggi Bang Juma. Para malaikat dan Allah saja bersalawat kepada Muhammad. Tidak mungkin orang yang dijunjung tinggi di mata Allah mudah terkena sihir. Itulah pertanyaannya Bang Juma. Apakah bedakan dulu antara sihir dengan pengaruh iblis. Iblis itu aku paham. Terus apa yang kau Oke, baiklah kalau begitu. Tapi pertanyaan kayak gini. Para malaikat dan Allah dan manusia yang beriman bersalawat kepada Muhammad. Itulah derajatnya Muhammad yang sangat tinggi, melebihi Allah. Tetapi kok bisa terkena sihir? Itu pemikiranmu deh. Itu harus pemikirannya itu. Itu pemikiranmu. Saya ketika menyanjung staf saya bukan berarti kedudukan staf saya lebih tinggi. Udah. Saya sudah ngerti. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, Nabi Muhammad disanjung oleh malaikat, Nabi Muhammad kemudian disanjung oleh makhluk alam semesta. Kok dia bisa kena sihir? Kok dia bisa kena sihir? Karena dia manusia biasa.
Sekarang saya balik nanya, Yesus Tuhan kok dia bisa mati? Coba gimana ceritanya? Jawab. Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 39:32, apa kata Tuhan di sana? Akulah yang maha menghidupkan, aku juga lah yang maha mematikan. Yesus adalah Tuhanmu. Pertanyaan saya, kalau Nabi Muhammad manusia biasa aja kamu terheran-heran sampai menceret kelereng karena dia kena sihir. Pertanyaan saya, kenapa Yesus yang adalah Tuhan bisa kena maut, bisa kena kematian? Jawab. Nanti kau jawab dulu. Ya, apakah Tuhan bisa mati? Ya, nanti kau jawab. Jawab dulu, apakah Tuhan bisa mati? Berarti dari statement yang Anda sampaikan, pertanyaan Anda jawabkan bahwa tantanya di situ bahwa Muhammad itu tidak memiliki iman seperti itu. Oh, enggak salah. Iya. Iblis tidak mempengaruhi Nabi Muhammad. Ketika iblis mengajaknya berzina, sabar, beliau tidak berzina. Ketika iblis mengajaknya mencuri, beliau tidak mencuri. Ketika iblis mengajaknya berbohong, dia tidak pernah berbohong. Ketika dia dibujuk oleh iblis untuk melakukan satu kemaksiatan, Nabi Muhammad SAW tidak pernah jatuh kepada kemaksiatan. Beda dengan pola sihir. Sekarang pertanyaan saya tolong dijawab. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa dibunuh? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa dibunuh? Jawab. Ya, jawab dulu pertanyaan, selesaikan satu. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa dibunuh? Jawab. Pertanyaannya gampang, bisa dijawab. Ya, silakan Anda jawab. Kalau Anda tidak menjawab, Anda di tendangan putar tanpa bayangan dari sini. Jawab tidak? Nabi Muhammad kena sihir, wajar, manusia kena sihir tapi nggak dibunuh kan? Sekarang ada Tuhan, ada Tuhan dibunuh oleh ciptaannya. Itu gimana ceritanya? Bersolawat, apakah itu semua itu benar enggak? Atau hanya sebuah? Ya, betul. Solawat itu pujian. Iya. Allah saja memuji itu artinya gini. Iya, betul, saudara. Kenapa Anda melihat kuman di seberang lautan, gajah keluar masuk di matamu, kau nggak lihat? Pertanyaan saya, kalau Yesus itu Tuhan yang maha menghidupkan, maha mematikan, maha kuasa, maha perkasa, maha berata, kenapa dia bisa dibunuh oleh manusia? Jawab. Karena Yesus berkata seperti ini. Ya. Aku berhak memberikan nyawaku dan berhak mengambilnya. Ya, pertanyaan saya dengarkan baik-baik. Markus 9 nomor 31. Lalu anak manusia diserahkan kepada manusia. Lalu setelah mereka membunuh Yesus, setelah manusia membunuh Yesus, itu membunuh tuh, bukan menyerahkan nyawa. Setelah membunuh Yesus, dia membunuh di kayu salib, benar. Jadi Anda ingin mengatakan Yesus dibunuh atau Yesus bunuh diri? Apa yang salah di situ? Saya ulang pertanyaan saya, Yesus dibunuh atau Yesus bunuh diri? Yesus dibunuh dalam penyaliban. Sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa dibunuh? Karena ada tujuannya. Iya. Saya ulang lagi biar lucu. Kalau Yesus Tuhan yang maha hidup, yang maha kuasa, maha perkasa, kenapa dia bisa dibunuh oleh manusia lemah? Jawab. Karena itu udah dinubuatkan. Iya, karena dinubuatkan anak Musa harus diserahkan. Karena begitu besar kasih dunia ini. Anda boleh istirahat. Silakan Anda istirahat, Anda renungkan kenapa Tuhan bisa dibunuh. Anda istirahat, Anda rehat dulu. Silakan Anda masuk ke dalam pemanas roti. Di atas dalam pemanas roti Anda menghangatkan diri di situ, ya, supaya otak Anda itu sedikit bisa berfungsi. Seorang manusia disihir Anda kaget, tapi Tuhan dibunuh Anda anggap biasa. Inilah yang dikatakan ulaika hum syarrul bariyah. Manusia seburuk-buruknya manusia itu adalah oten laknatullah. Tuhan bisa dibunuh, Nabi tidak bisa kena sihir. Sihir tidak boleh dong kena Nabi. Kenapa? Nabi itu kan hebat, Nabi itu kan dahsyat.
Oh gitu, iya. Tapi kalau Tuhan dibunuh boleh? Boleh sih. Periksa dulu otak Anda dulu periksa, ya. Kalau bisa Anda ke bengkel otak, buka dulu otaknya, ganti otak ayam. Karena otak Anda itu sudah bernanah, udah akut. Oke, silakan. Ada lagi? Ya, pasien selanjutnya, Leo. Mau berobat apa, Leo? Ya, selamat sore teman-teman. Sore. Ini pertemuan kedua ya. Saya dengan Suma. Iya. Ya, masih ingat kan Suma mungkin 2 hari lalu atau kemarin ya? Iya, saya ingat, lupa ingat. Silakan. Ya, soal pembicaraan kita soal pemurtadan ya. Pembahasan kisah itu ya, mungkin semua. Oh iya. Tapi kemudian silakan, yang saya sayangkan di dalam pembahasan tersebut, iya, saya langsung ya seperti dikomentari dengan beberapa mulut yang ada di Komal itu ya. Iya. Pada akhirnya saya sesalkan kenapa diturunkan. Padahal kan kita bicara baik-baik, cuma karena saya mengatakan kalau ada orang yang murtad, ya dari Kristen murtad masuk Islam, iya. Ya, gimana Bang? Risikonya ada orang yang keluar dari Islam, ya, risikonya bisa mati loh. Orang gitu yang ya, Bang, murtad dari Islam. Ya? Menjadi halal kan begitu. Nah, itu yang pembicaraan terakhir kita ya. Akhirnya komentar macam-macam dari teman-teman, kemudian ya saya diturunkan. Nah, alangkah baiknya kan kalau kita berdiskusi, artinya seperti cuma katakan mari kita bertukar pikiran dengan baik gitu. Jangan ujung-ujungnya harus diturunkan begitu. Tapi saya pikir ya sudahlah, kita clearkan aja, nggak perlu lagi, nggak perlu dibahas lebih jauh. Karena saya nggak apa-apa Bang, kalau mau bahas itu juga nggak masalah. Saya ini pemula. Siap. Nggak usah pikir ya, nggak usah. Jadi saya ini pemula Bang Suma. Saya ya anggaplah seperti musafir yang suka kemana-mana, kemal Muslim maupun Kristen. Tapi saya berusaha berdiskusi dengan baik ya. Karena diskusi kan nanti kita saling bertukar pendapat, bertukar pikiran, tentu bukan asal kan, artinya ada logika yang dibangun. Logika itu kan datang dari rumusan kalimat itu diutarakan gitu. Artinya kalau ada kekeliruan atau tidak setuju, mari kita saling berpendapat gitu. Ya, artinya kita tidak memaksakan apa yang kita pikirkan kepada Bang Suma, demikian juga sebaliknya kan. Kita batasnya sampai di situ dulu Bang Suma. Oke, sekarang kita mau bicara topik apa ini Suma? Bisa dilanjut, ini nggak apa-apa Bang. Supaya saudara-saudara kita teredukasi dengan materi kita yang lalu, supaya anak bangsa juga tercerahkan mana yang layak mereka pijaki, Islam atau Kristen. Silakan. Saya pikir bukan soal kelayakan. Kalau sudah kita bicara kelayakan, berarti kita sudah mau cari pembenaran di situ. Bukan. Kelayakan, kan begitu? Bukan. Saya merasa ketika saudara mengatakan bahwa dalam agama Islam layak orang-orang dibunuh dan seterusnya, itu saya perlu luruskan itu Bang. Oh ya, terima kasih kalau Bang Suma saya mulai luruskan bahwa baik. Banyak beredar ya, bahkan negara-negara melakukan itu, diundangkan itu, ya, termasuk negara tetangga kita mengundangkan itu. Siapa yang berani keluar dari Islam itu murtad, ancamannya mati loh. Oh itu nggak ada itu karangan Anda gitu ya? Nggak, coba bukalah Google, kita nggak usah adu data begitu. Harus adu yang data dong. Aja lah, yang gampang. Harus adu data dong. Atau di sini bisa Google aja. Tolong tunjukkan satu manusia di mana kejadian, tunggu, di mana ada kejadian orang Islam murtad dibunuh di Indonesia ini. Karena setiap hari katanya banyak orang murtad. Tolong tunjukkan kristenisasi berhasil banyak memurtadkan umat Islam. Di mana di antara mereka satu orang aja dibunuh? Silakan Pak.
Oke, Bang Suma yang baik ya. Ya, silakan. Saya tidak ruang lingkup dari pembicaraan itu. Oh, berarti Anda sama seperti Paulus. Kalau begitu, Anda seperti Paulus selalu membawa berita-berita bohong yang tidak benar, sama seperti Paulus berarti. Dulu, Bang. Oh, bukan framing. Saya katakan dengan jujur, Anda sama seperti Paulus selalu membawa berita bohong. Ya, Anda yang bilang Paulus kan nggak memahami tentang Paulus itu. Saya memahami benar. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia, itu bohong, Bang. Paulus mengatakan Yesus bukan manusia, itu bohong. Kalau Anda datang ke sini menuduh sesuatu tanpa data, tanpa bukti, berarti Anda sama seperti Paulus. Karena memang Paulus mengajarkan dalam Filipi 1:18 tentang Yesus Kristus, tentang kekristenan. Dengar dulu. Paulus mendoktrin pengikutnya dengan mengatakan tentang Yesus kalian mau sebarkan dengan maksud bohong, mengelabui, berpura-pura. Aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi memang sudah diajarin kalian itu berdusta dalam segala hal. Sekarang saya masuk ke dalam data terhadap tuduhan kamu. Di dalam ajaran Islam jelas terukir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina amanu tsumma kafaru. Sesungguhnya orang-orang Islam lalu keluar dari Islam. Tsumma amanu, kemudian masuk lagi ke dalam Islam. Tsumma kafaru, lalu kemudian keluar kembali menjadi Kristen atau kafir. Maka kata Allah, tsumma zdadu kufra, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan kepada mereka jalur. Ini di Islam ada potensi murtad, kemudian masuk Islam lagi, kemudian murtad lagi, kemudian masuk Islam lagi, kemudian murtad lagi. Tidak ada dia apa-apain. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu. Ini di Islam. Kemudian kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Kristen yang mereka pakai hari ini. Ulangan 13, saya ulangan 13 nomor 6 dan selanjutnya. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anak laki-lakimu atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya mari kita berbalik kepada Tuhan lain yang selain daripada Tuhan yang kamu sembah, maka jangan engkau mengalah kepadanya, jangan tekan dia, jangan engkau merasa sayang kepadanya, jangan mengasihi dia, jangan menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Meskipun itu anak kandungmu, meskipun itu saudara kandungmu, meskipun itu bapak kandungmu, meskipun ayah kandungmu, kalau dia mengajarkan engkau murtad, maka bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat melempari dia batu sampai mati. Ini dalil. Sekarang kau tunjukkan dalil dalam sabar. Habis ini kau tunjukkan dalil kepada saya, dalil perintah membunuh orang yang murtad atau mengajak orang keluar dari Islam. Tunjukkan dalilnya. Saya sudah menunjukkan ajaran yang mengajak orang keluar dari agama yang dianut oleh Kristen berdasarkan ulangan 13 nomor 6 nomor 7 nomor 8 nomor 9 dan seterusnya, itu harus dibunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus menekankan, jikalau ada seorang datang kepadaku namun tidak membenci bapak kandungnya, tidak membenci ibu yang telah melahirkannya, tidak membenci istrinya, tidak membenci kandungnya, tidak membenci saudara-saudara laki-laki dan perempuan kandungnya, bahkan tidak membenci dirinya sendiri, maka dia tidak bisa menjadi muridku. Tolong tunjukkan kepada saya di mana ajaran agama Islam mengatakan ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, kakeknya, pamannya, opungnya, tulangnya tidak bisa menjadi pengikut Nabi Muhammad. Saudara tunjukkan kepada saya sekarang. Kalau tidak, Anda boleh turun. Silakan. Makanya jangan mute dong Mike. Saya nggak suka. Ya, silakan Anda tunjukkan dalil tuduh pembicaraan ya. Iya, silakan Anda tunjukkan dalil saudara, tuduhan saudara. Saya tidak membuat tuduhan ya, seperti Suma yang menuduh iman Kristen seperti ini, seperti itu. Enggak, saya bukan begitu. Saya berdasarkan dalil, Anda menuduh tanpa dalil. Berpikir kita.
Berarti Anda sama seperti Paulus. Saya menuduh. Anda mengatakan Oke, tadi bahwa tenang, banyak tenang. terjadi orang dari Islam dibunuh. Anda tadi mengatakan itu. Oh, Mana coba putar dalilnya? lagi rekaman ini deh. Betapa banyak putar orang rekaman ini. tertipu sampai mereka keluar dari Jangan Islam. Ada nggak memframing. dibunuh? Jangan Siapa itu memframing. namanya tuh? Jangan potong-potong dulu ya. Si orang Aceh itu. Mana kata-kata Ada orang saya, Aceh, orang ada orang keluar Jambi, ada dari orang Makassar banyak yang dibunuh. mengaku murtadin. Nggak bisa begitu. Ingat saudara, jangankan dibunuh, di mute dulu. Jangankan dibunuh murtadin ini, yang ada mereka kemudian melanglang buana menghujat menista Islam. Saifuddin Ibrahim, seorang murtadin, tidak dibunuh. Siapa lagi? MKC tidak dibunuh. Uti Watimena mengaku murtadin, tidak dibunuh. Siapa lagi? Semua yang muncul di televisi, kemudian yang muncul kemudian di TikTok, mereka menghujat Islam dan mengaku sebagai murtadin, mereka tidak dibunuh. Tolong tunjukkan di mana ada perintah di dalam Al-Quran membunuh orang yang murtad, dan tolong tunjukkan orang. No. Ingat, kami mayoritas di Indonesia ini. Sekali kami tarik napas habis kalian. Tapi tidak pernah itu terjadi. Jangankan orang murtad, sabar. Jangankan tuduhanmu mengatakan orang murtad itu kemudian dibunuh. Anda melihat kami memaksakan ajaran Islam kepada kalian yang hanya secuil setai gigi di Indonesia ini, itu tidak pernah. Sedangkan kalian melakukan tipu muslihat segala upaya kemudian untuk menipu agar umat Islam itu keluar dari Islam. Saya telah memberikan data. Innalladzina amanu walladzi summa kafaru dan seterusnya. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Itu tidak ada pembunuhan di situ. Bahkan Nabi Muhammad menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wala tazalu tattali'u ala kha'ina minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka, maka ampunilah mereka ketika mereka kemudian meninggalkan ajaranmu, mengkhianati ajaranmu wahai Nabi Muhammad. Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad, kepada kami umat Islam? Apa perintahnya? Fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka disebabkan karena mereka tidak mengetahui. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang memaafkan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu perintah Quran. Sekarang Anda bantah dalam kitab kalian Ulangan 13 nomor 6. Apabila ada anakmu, istrimu, saudaramu perempuan, ayah ibumu mengajakmu keluar dari agamamu, bunuh. Bunuh, itu dalil. Di dalam kitab Lukas kemudian dikatakan, Lukas 14:26, kalau kau tidak membenci ibumu, ayahmu, anakmu, istrimu, kakekmu, bapakmu, opumu, nenekmu, kakekmu dan seterusnya, kau tidak bisa menjadi pengikutku. Sekarang tolong tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran bunuh orang murtad sebagaimana yang ada dalam kitabmu. Di mana dalilnya dalam Al-Quran untuk membenci anak ibu untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kalau tidak, sekali lagi ini kesempatan kedua. Kalau tidak Anda turun, silakan Anda makan tainya pendeta di gereja. Host, moderator, host, monitor. Kalau dia nggak jawab, tendang pantatnya ke gereja. Siap, Bunda, siap. Silakan saudara, Anda Baik. dikasih kesempatan kedua, silakan. Baik, saya mengharapkan bahwa dalam diskusi ini berlaku santun ya. Nggak ada santun kalau logika. datang. Oke, Santun. Anda bisa jawab nggak? Jadi saya jawab. sabar. Oke, silakan. Tenang aja, Silakan. sabar. Silakan. Beginilah yang terjadi ketika diskusi kemarin dulu seperti ini. Hubungannya baik. Oke, tapi saudara, akhirnya kalau menjadi tidak ada rusuh. jawaban, Dan kalau tidak ada jawaban, Anda layaknya di gereja aja makan tai pendeta. Turun. Bagus. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa iskala Luqman. Ini Al-Quran yang menjelaskan. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka. Itu, la zulmul azim, kata Allah. Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Wasainal insan biwalidayhi, dan aku Allah menciptakan lalu memberi perintah kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka.
ilayyal masir. Aku yang menciptakan, aku yang memberikan perintah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan ibunya menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kemudian kembali. Perintahnya kemudian, apabila seorang yang mengajarkan kemudian dari orang tuamu untuk meninggalkan menyembah kepadaku, apa perintah Allah? Maka berbuat baiklah kepadanya, dan jangan kau tidak berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ini perintah Allah. Wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apabila kemudian kedua orang tuamu, keluargamu memaksamu untuk murtad, kata Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi ilmu, mengajak engkau murtad, mengajak engkau keluar dari Islam, mengajak engkau mempersekutukan Allah dengan manusia yang mati di atas pohon, maka janganlah engkau mentaatinya. Lalu tetaplah engkau bergaul, tetaplah engkau kemudian melakukan budi pekerti kepada mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan, ma'ruf, dengan cara yang baik. Apabila ibumu, apabila ayahmu mengajak engkau murtad mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kau ikuti mereka, namun tetaplah engkau memperlakukan mereka dengan perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Sangat berbalik ketika di dalam pengajaran Yesus Lukas 14:26, jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapak kandungnya, ibu kandungnya, istrinya yang sah, anak-anak. Al-Quran menjadi kaidah. Makanya saya katakan tadi, kalian itu cuma setai gigi di Nusantara ini. Jumlah kami seperti batu karang, berlaksa-laksa jumlah Islam di Indonesia ini. Tapi kalian hidup tenang, kalian hidup nyaman, kalian hidup tentram, sejahtera, damai. Coba dibalik, kalau kalian yang mayoritas, kami yang minoritas. Pui, pret. Pui, pret. Sekali lagi Bang Suma. Pui, pret. Sedangkan kalian minoritas, kalian berlaku seperti ini, apalagi mayoritas. Jadi Al-Quran tidak bisa kau kelabui, Bibelmu juga nggak bisa kau tipu. Bibelmu yang menceritakan itu, apabila ada keluargamu, anakmu, tantemu, kakekmu, nenekmu, buyutmu, opungmu mengajak engkau menyembah Tuhan selain daripada aku, jangan kau mengalah, jangan mendengarkan dia, jangan engkau sayang dia, jangan kau kasihi dia, jangan kau menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar, berniat menyesatkan engkau daripada Tuhan Elohim yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ini dalil, ini yang harusnya kalian praktekkan. Jangan kau tuduh Islam dasar teh cicak. Kok ngomong teh cicak sih Bang? Semua nggak boleh. Otaknya maksudku sebesar teh cicak. Oh, kalau itu sih masuk. Jangan kau ngajarin kami tentang kaidah Islam, koclo. Nanti ku bongkar semua aib agamamu di sini. Gak peduli aku nanti. Ku bongkar nanti aib agamamu di sini. Kau kejang nanti. Kau mati berdiri mendengarkan. Kita berdiskusi santun aja, berdata, berdialog dengan cara-cara yang memberikan data biar elegan gitu loh.
di Islam itu kalau ada yang murtad dibunuh, matamu suek. Ku robek juga nanti mulut kau ya. Orang dari pagi juga membimbing kalian bisa selamat, justru kalian ngancarkan selalu fitnah-fitnah aja terus. Dasar penyembah makhluk kuburan. Robek juga matamu nanti. Al-Quran mengatakan jelas dalam kaidah keimanan kami. Nabi Muhammad ketika kemudian berjanji, lalu kemudian orang kafir melanggar janjinya. Apa kata Nabi Muhammad? Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad? Maafkan mereka, maafkan. Mereka yang telah berkhianat terhadap dirimu, maafkan. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka itu. Biarkan aja kata Allah. Fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan biarkan aja. Itu Al-Quran saya mengatakan itu. Robek mulut kau nanti lama-lama ya. Kalau nanti setelah kami para apologet ini sudah ada, baru kalian bisa nipu-nipu, mengelabui propasis, mengelabui berpura-pura semangat dusta, boleh. Kalau kami sudah tak ada, kami masih hidup, Bang Suma masih ganteng, Bang Suma masih kuat. Ya hati kau, ku robek mulut kau nanti. Ini ngapain lagi datang ke sini? Hah? Apa yang dia ke sini? Turunkan. Ini baru episode berapa ini? Ku bilang 100 episode, baru berapa? 49. Belum lengkap, saya masih penasaran. Turun. Ku robek juga nanti mulutnya ini. Siapa ini yang baru naik ini? Bakul kompor. Janji lu 100 episode mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim ternyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang aja bang, di atas 100 episode lah. Udah berapa sekarang? Udah berapa? Udah masuk 41. Habis ini 42. Oh iya betul. Yang kemarin yang 39 nggak tayang ya? Dihapus sama YouTube. Dihapus sama YouTube. Silina Wijaya makan terong muda. Aduh. Bang. Kalau di YouTube ya, kalau di YouTube kan, kalau di TikTok itu kan pakai filter ya. Mukanya terlihat kinclong seolah-olah umur itu 35, 40 gitu. Ternyata yang nggak pakai filter bang, hancur bang, hancur. Baru bangun tidur lagi. Itu filter matanya ada di piti saya itu, lucu kali itu. Jadi tadi ayat ulangan 13 itu ketika dia si Cecen ini, adik kita ini keluar kembali dari lingkaran setan yang dibuat si Lina Tidak Jaya, dia ambil pisau kan, datang ngancam di rumahnya kan. Nah itu ketika dia Cecen murtad, kayaknya mau dibunuh atau apa itu ya? Apa dia mau mempraktikkan kitabnya Yahudi yang diambilnya? Entah ini benarkah terjemahannya, entah tidak. Karena kita sudah tidak ada dasar kemudian untuk mengatakan itu asli, kan itu hanya terjemah. Dan itu bukan kitabnya Yahudi kan, kitab mereka yang diambil dari lembaga mereka sendiri. Setelah mereka mengambil terjemahannya dari Septuaginta kan gitu. Gitu saudara-saudara. Jadi kata ajaran Kristen ini berdasarkan kitabnya Leo tadi, Leo tolol. Kalau ada yang murtad dari agamanya harus dibunuh. Itu kata kitabnya. Kemudian kata Tuhannya kalau ada yang tidak membenci ibu kandung, anak, istri, tidak bisa jadi pengikutnya. Itu kitabnya Leo botak, Leo bodoh, Leo tolol, makan babi, anak setan, manusia yang lahir dari anus. Bodoh, malu, gak punya malu. Menuduh Islam tanpa fakta, tanpa bukti. Saya kasih bukti, data ada. Kemudian baru-baru saya syahadatkan satu keluarga. Keluarganya datang nih, yang apa itu, pendeta atau apa itu yang datang. Ada piti-pitinya itu lengkap, saya yang syahadatkan. Diajak kembali keluar dari Islam. Pret! Apa itu? Indomie basi. Udahlah teman-teman. Gimana Kang? Katanya mau jalan? Ya ini udah siap-siap sama Ustadz Alif mau jalan. Ditutup aja kalau gitu ya Guru Nda. Ya terserah mula, kalau masih bisa live sambil jalan silakan aja. Kan antum 1 jam sampai ke sini kan? Di Kokas atau di mana? Di kantor ini bisa sambil. Enggak, maksudku pertemuan konsili kita. Di mana?
Oh di itu di tempat biasa di Japri aja Gurunda, nanti di Japri. Oke. Siap. Saya tunggu dengan sebuah lagu ya nanti. Sekarang aja lagunya Gurunda. Masih ada si Leo Botak di bawah tuh. Mau sebuah lagu Leo Botak. Ulangan 13. Apabila saudaramu laki-laki atau anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau binimu sendiri atau sahabat karibmu mengajakmu diam-diam, katanya, marilah kita berbakti kepada ilah lain yang tidak dikenal olehmu atau tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Salah satu ilah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya, jangan mendengarkan dia, jangan engkau merasa sayang kepadanya, jangan mengasihinya dan jangan menutup salahnya. Tetapi kok panjang kali bang? Iya, karena di situ intinya. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena dia telah berniat menyesatkan engkau daripada Tuhan Elohim yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Anakmu, bapakmu, kakekmu, adekmu, nenekmu, moyangmu, tantemu, opung, udah, lae, ito. Kalau ada yang mengajakmu murtad, jangan kasihan kepadanya, jangan menutupi salahnya, jangan sayang kepadanya, janganlah, jangan. Tapi kamu harus membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Acuh. Yuh, kok Anda belakangnya bang? Bersin modern. Ini sudah bang? Udah. Wah, begitu aja lagu. Nggak ada musik soalnya. Ini kayaknya asik kalau disambung nih bang. Ya sambung. Hai. Goyang Karawang. Mati aja. Menarik hati. Cek. Au. Loh, kok gitu aja sih? Lagi dong. Mana? Apabila saudaramu laki-laki dan anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, coba kita mendesah sedikit, marilah kita berbakti kepada ilah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun nenek moyangmu. Itu desahan apa asma Gurunda? Aduh, bukan lupa carane, lupa udah lama nggak lari-lari pagi. Jadi kena asma jadinya. Maka jangan engkau mengalah kepadanya dan jangan mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya,
Jangan mengasihi dia dan jangan menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia pertama-tama dengan tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia. Udah pas buatan kah? Capek aku mas. Capek. Kau fitnah agamaku, kau ditampar bibelmu. Kau hujat agamaku, kau dipijak bibelmu. Kau menghujat kemudian agamaku, kau diludahin Yahudi. Tak ada ruang gerak bagiku. Kau mau berkelit kemana aja, kau tidak akan pernah bisa lolos dari agamamu sendiri. Kau tidak akan pernah bisa lolos dari apa yang tertuang dalam kitabmu sendiri. Kau hujat agamaku, bibelmu pasang badan. Kau hina agamaku, bibelmu yang membuat kamu malu. Oke? Kepada saudara Leo yang tadi, kalau Anda ingin mengundang saya menyanyikan sinden di gereja, boleh. Gratis. Gratis saya sinden di gerejamu. Bacakan dalil-dalilmu. Oke ya teman-teman. Ya Leo, jangan sekali-kali lagi ya memframing atau memfitnah Islam seperti itu. Nggak ada yang seperti itu. Islam ini agama rahmatan lil alamin, bukan kayak mereka kalian. Ini pertanyaannya bahasa apa sih? Ini ada perintah bunuh kepada orang yang keluar dari agamanya. Kenapa mereka tidak mempraktekkan ini? Ada yang bilang itu kan perjanjian lama. Terus kenapa perpuluhan perjanjian lama masih dipakai? Au. Kenapa kalian tidak mempraktekkan ini? Membunuh yang keluar dari agamamu. Itu kan perjanjian lama bang. Terus kenapa perpuluhan yang perjanjian masih dipakai? Au. Meow. Lawak, penipu, pembohong. Ini kenapa nggak diperhatikan? Itu kan apa? Perjanjian lama bang. Terus perpuluhan perjanjian lama atau perjanjian baru? Kenapa masih pakai? Au. Pret. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bahas ini bang, apa ya? Kenapa perjanjian lama tidak dipakai, sedangkan perpuluhan masih dipakai gitu kan? Saya masih ingat debatnya, diskusinya Bang Zuma dengan Pendeta Martinale itu. Materinya ya ini, ya ujung-ujungnya apa jawabannya? Gelap. Aku perintahkan anak-anakmu dan menantumu untuk berzina. Kenapa nggak diperhatikan? Itu kan perjanjian lama, nggak dipakai lagi. Terus perpuluhan, perjanjian lama, perjanjian lama. Kenapa masih dipakai? Au. Udahlah teman-teman, kalau mau menghina, menghujat itu pelajari Bibelmu dulu. Karena Bibelmu akan pasang badan untuk menghalau kemudian kalian untuk menghujat gitu loh. Kau jangan menghujat Islam tanpa bukti, tanpa data. Kau jadi babak belur gitu loh. Lanjut dulu. Saya makan dulu sebentar. Gak sopan ngomong sambil makan. Lanjut. Siap. Ayo teman-teman Aliteng, sini naik ke atas ya. Kalau mau diskusi naik ke atas, bawa ilmu, bawa data, jangan marah-marah ya. Bang Santang, Bang Zuma di Jakarta ya? Iya. Berarti saya di mana ini? Di Pakistan. Aduh, pengen sekali berjumpa dengan Bang Zuma secara langsung ya. Cuma ya gimana?
belum ditakdirkan oleh Allah. Saya punya kesibukan yang tak bisa ditinggalkan, Bang Kian Santang. Pengennya sih pengen gitu. Cuma kalau saya tinggalin aktivitas, kasihan istri saya. Woi, aduh, ternyata sudah Woi, mati. mana ini orangnya? Masih hidup. Saya lagi siap-siap mau OTW. Iya, kalau mau ditutup, tutup aja lah. Gak apa-apa sambil jalan. Seru nggak? Nyantuk tuh. Itu apa dari tadi? Coba cek dulu Tan. Udah. Ini mana nih teman-teman OT nih? Nggak ada yang naik kayaknya. Itu bisa jalan teh rumah maksudnya. Itu hurung, mau bisa hurung mobil apa? Assalamualaikum, Bang Lot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah nih. Makin mantap ya sumbu kompor tuh kulihat tuh. Ini dah kompor gas pakai nih. Hah? Halo. Ini bukan gas lagi, ini sudah gitu. apa? Aftur. Kalau dulu kan kayak kompor 12 sumbu. Lama panas. Kalau yang sekarang bahan bakarnya aftur ini sudah. Yang tertinggi aftur sudah. Lambat aftur. Gas itu memang bagus tuh gas. Lambat aftur. Aku kan pakai aftur aku soal bawa helikopter gue kayak aftur soalnya. Lambat gitu ya. kan? Ya, gas yang bagus tuh, gas cepat tuh. Gas LPG itu, gitu loh. Itu yang perlu dinoktukan tuh MGM biar makin kurus dia. Al-Ayyubi seperti ular. Kalau dia reaksi marah benar cepat. Saya bisa tutup channel kamu. Saya bisa tutup channel kamu. Dia memang tutup channel Al-Ayyubi. Aduh. Ular beludak. Ular memang. Ya Rabbi. Inilah mereka-mereka. Tambah lagi. Oh ya. Kan selama berabad-abad Islam dinista, direndahkan, diejek, ya kan, dihina. Mereka-mereka orang-orang, saya sebut polemikus Kristen ya, orang-orang yang selalu menggaung-gaungkan kasih, menggaung-gaungkan kehidupan yang kudus, kita harus kudus di hadapan Tuhan. Ternyata suka terong muda. Aduh, kacau. Parah. Jadi kan gini, ajaran kasih itu kan hanya kedok aja yang dibikin pada abad 19 gitu loh. Setelah kolonialisme Kristen ini, penjajah ini kan hengkang dari seluruh negeri ini kan, diusir dengan cara berjuang gitu kan. Maka David Lamar, penulis buku American Holocaust itu kan dia bilang itu hanya kedok aja, kedok untuk menutupi kebiadaban Kristen masa lalu dan hari ini, dia bilang gitu loh. Itu ajaran kasih itu kedok aja, mas lihat aja lah. Sama-sama dia kok ribut kok. Secuil aja yang baik itu. Di Al-Quran juga bilang di antara mereka ada yang baik, tapi dikit aja yang baik itu. Banyak kan brengsek gitu. Dia tadi fitnah tadi, geram benar ku fitnah dia tadi itu kan. Itu masih tuh bau amis darah di tempat Ustaz Juma itu, Sulawesi Selatan itu. 40.000 orang dibantai Westerling itu, Kristen biadab itu di situ gitu loh. Jangan bicara politik, enggak ada itu. 40.000 manusia dibantai di situ tuh. Tuh di Papua tuh KKB itu. Dengan pasukan Kristus iblis itu. Apa itu? Ya kan? Jadi lihat itu KKB, Kristen biadab di Papua itu. OPM. Pasukan Kristus iblis itu. Ini baru-baru lagi berapa lagi tentara mati, pembuat jalan ditembak, dibunuh. Ajaran kasih kayak gitu. Nggak ada, bullshit itu. Bullshit itu ajaran kasih itu. Kedau aja gitu loh. Nah makanya waktu dulu kan pernah aku dengan Julius itu bahas ini juga. Mereka kalau minoritas licik maksudkan kehendak gitu loh. Kita lihat nih kan. Tapi kalau mayoritas menindas jalim biadab gitu. Berani mengklaim tuh ini tanah Kristen.
Papua diklaim dia, Sumatera Utara diklaim dia tanah Kristen, kan biadab bangsat manusia kayak gini nih. Nah, baru 6% itu, tidak sampai 6% Protestan banyak itu. Yang ratusan jenis sektenya itu gitu loh. Ya kan? Baru itu tuh. Baru 6% lebih kurang itu. Ya kan? Protestan yang banyak jenis itu. Ada kayak gini dia. Bayangkan itu. Sampai dia bisa 20 atau 30%. Kayak apa kita dibuat, ya kan? Memang ajaran iblis ini selalu membuat kerusakan di mana-mana gitu. Di Eropa, setelah Konsili Nicea, waktu mereka memaksakan Zeus menjadi Yesus itu, Yesus menjadi Zeus itu, pemaksaan mereka, itu berapa banyak orang Eropa dibantai mereka, dibunuh mereka, biar nerima Yesus jadi Tuhan ini gitu loh. Kan gitu. Jadi orang Eropa menerima Kristen ini, menerima Katolik itu sebagai agama itu, karena trauma psikologi gitu. Kalau enggak dibantai, dibunuh. Inkuisisi itu berapa banyak orang dibantai, dibunuh itu. Gitu loh. Genosida itu berapa banyak mereka bantai gitu. Ya kan? Anatema itu berapa banyak tuh orang-orang di Eropa dibantai sama ajaran kasih biadab ini gitu loh. Sistem biadab itu berapa banyak. Ini pura-pura enggak tahu aja. Nah, kalau di Indonesia ini itu 98% orang-orang Kristen ini dulunya PKI, PK1 gitu loh. Yang masuk Kristen antara tahun 70 dan tahun 90. Itu mereka gitu loh. Jadi hanya 2% aja yang ditinggal sama Belanda itu hanya 2% aja gitu loh. Yang peninggalan Belanda itu, yang Londo Ireng itu, tahu diri mereka. Nah, yang 98% ini PK1 itu gitu loh. Ya kan? Di gereja Jawa Wetan, ya kan, di gereja KBP itu banyak tuh PK1 tuh yang masuk situ tuh gitu loh. Ya, nah selebihnya nyebar sana sini karena di Indonesia ini ada 6 sampai 1000 sekte dari Protestan ini gitu loh. Nah, kalau kita mau cari datanya, pergi masing-masing ke depan itu, tanya ke Bimas Katolik itu, ke Bimas Kristen itu, berapa sekte terdaftar di sini gitu, tanya. Gitu dong ya, makanya mereka tuh dendam politik kepada Islam ini salah satunya gitu loh. Ya, cari data sekarang ini mudah aja kok data itu. Mau fitnah Islam, kau murtad dibunuh, kan biadab itu manusia ini, ya kan? Sementara kalau kita lihat di Bible sendiri itu, ya kan? Akan tetapi jika seteruku ini yang tidak mengakui aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku, kan? Itu Lukas 19 itu. Lukas 19 nomor 27 itu apa itu? Nah, itu yang dipraktekkan Westerling itu di Sulawesi Selatan, bantainya mereka itu. Itu dipraktekkan mereka ini di mana? Di Spanyol itu dipraktekkan mereka ini di Eropa pada zaman itu gitu loh. Dibantainya orang kalau enggak ngaku Yahudi gondrong ini gitu loh. Dijadikan Yunani gondrong, jadikan Tuhan gitu loh. Itu dibuat mereka gitu. Jadi panjang aku ngomong. Mana tadi Al-Ayubi tadi mana? Mana bakul kompor di mana? Ini masih on tak nih? Aku ngomong seorang pula kali ini. Halo. Ini siapa tuh nih, saya lupa aku nama. Karen. Dengar suaraku enggak nih? Oh, Karen. Ya, Carol, selamat sore, Carol. Selamat sore semua. Carol. Selamat domba nih. Denom domba sehat? Ya, sehat apa ya? Terkontrol. Terumput. Terkontrol. Kirain terumput. Lu kan pemakan. Terkontrol dan. Lu kan pemakan rumput. Terkontrol di balik kontaminasi banyak. Di balik kontaminasi banyak darah dan air mata. Banyak darah dan air mata. Oh, itu terkontrol. Kaliban Yesus ya. Ya.
emang masih percaya dengan penyaliban Yesus? Penyaliban Yesus. Hah? Ya, penyaliban Yesus itu kan efek dari mereka yang mau membun-bun Yesus. Dan efeknya adalah, salah satu efek dari itu adalah dengan matinya Yesus, maka silih dosa dengan korban hewan itu kiranya tidak dipraktikkan lagi. Dan sayangnya sekarang silih dosa itu digeser ke silih manusia yang menghendaki perutnya diisi dengan macam-macam hasil anugerah hidup pencipta. Termasuk B2, B1, bebek. Termasuk ikan juga yang dimakan Yesus. Ya, termasuk itu. Parah juga Yesus makan ikan juga dia kan. Percuma aja korban dia kalau gitu kan. Betul tak? Dia makan ikan. Gimana itu? Nah, itu biasanya saya menganggap itu sebagai suatu strategi Yesus, karena Yesus kan pernah mengatakan, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tapi saat ini kamu belum mampu menanggungnya. Kalau sekarang ya sudah mau, kiranya sudah boleh menanggung yang belum sempat dikatakan oleh Yesus. Banyak data, banyak bukti. Manusia bisa kembali reverse ke Kejadian 1 ayat 29 dan mendukung tercapainya nubuatan Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Yesaya 11 ayat 6 sampai 9, bahkan beruang itu berdampingan dengan kambing. Tapi sayangnya manusia masih sulit berdampingan dengan B2. B2 itu ya dikonsumsi. Ya karena B2 itu ada iblisnya gitu loh. Kan Yesus ngusir iblis ke roh jahat kan ke dalam babi. Makanya sulit bersatu gitunya. Kecuali Kristen-Kristen bahalul ini aja. Mau dia makan babi itu kan gitu. Gimana menurut kamu? Ya, 2000 ekor loh, Karol. 2000 ekor babi itu dimasuki sama iblis. Sayang kan sekali. Gitu. Gimana? Ya, sayang gimana? Sayang sekali memang mereka yang masih mengkonsumsi itu sebenarnya lupa dengan Filipi 3 ayat 19. Mereka tanpa sadar atau entah sadar atau sengaja sebenarnya menuhankan perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Menganggap diri manusia. Menganggap jadi diri dalam mulia ya. Iya, jadi dalam mulut mereka kesan itu penuh dengan setan gitu. Ya, penuh harus dengan iblis. Disimpulkan kesannya bisa begitu memang. Ya bisa ya. Kecuali kau aja, Karol ya. Kecuali kau aja kan karena kau kan tidak makan daging kan, makan sayur aja kau kan. Saya saja, bukan hanya saya saja. Banyak yang mengikuti. Romo kau makan B2 loh. Kau kan Katolik. Romo kau makan B2 aku dengar. Ya mereka belum sampai pada kesadaran untuk sesuai dengan ensiklik Laudato Si. Iya betul. Belum sampai kesadarannya. Mungkin karena masih dikuasai iblis. Ensiklik Laudato Si artikel 92 yang tulisnya mendiang Paus Fransiskus. Setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Iya. Jadi mungkin karena di dalam perut mereka masih banyak iblis ya, yang dalam babi itu kan, yang pindah ke dalam babi itu kan, masih banyak mungkin gitu, Karol. Ya termasuk Karol ya. Bisa gitu jadi termasuk itu alasannya. Itu ya Sam Aldo juga kan tidak. Sam Aldo kan sudah tidak. Sam Aldo. Iya. Syukur-syukur lah. Dan tidak ada malu gitu. Pengganti Sansan. Sam Aldo menggantikan Ko Sansan yang sudah melepaskan vegetariannya. Jadi dia tidak vegetarian lagi, tidak? Udah makan B2 juga? Kalau konsumsi B2 saya tidak tahu ya, tapi sejauh yang saya sempat jumpa di Komal dan terakhir kali diskusi dengannya, Ko Sansan mengakui dia sudah lepas. Karena katanya mental, ketika dia meditasi mental terus katanya. Jadi dia melepaskan vegetarianismenya. Berarti dalam badannya masih banyak iblis itu, ada legion itu, ada Lucifer. Berarti si Karol ini tidak mengikuti ajaran Yesus. Karena apa? Yesus makan ikan goreng, si Karol malah makan rumput. Gimana sih lo? Gak mengikuti Yesus lo? Emang ini jemaah umat kurang ngajar ini. Tuhannya sendiri nggak diikutin. Tuhannya makan ikan goreng, ini makan rumput.
Gimana sih kau? Jadi gimana ketika saya tidak mengikuti demikian Yesus. ya, apakah saya mentuhankannya? Berarti kau tidak mentuhankan dia. Pengikut saja saya masih di bawah dia, masih di bawah saya pengikut ya. Tidak bisa dikatakan pengikut, bagaimana saya mentuhankan? Mana? Di pasar minggu. Gimana? Yesus sejak makan ikan goreng, ikan bakar dimakannya. Nah, kau makan rumput. Gimana pula kau? Marah dia nanti. Nanti kau ketemu dengan apa kau tidak mau ikut aku? Aku ni hobi makan ikan bakar. Nah kau? Ya saya gimana? berharap sih kata-kata Yesus yang pernah diucapkan kepada para murid saat ini kayak saat ini masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tapi saat ini kamu belum mampu menanggungnya. Ya. Waktu itu Carol dia belum sempat ngomong karena udah diburu-buru. Sebenarnya mau ngomong, ya kan? Babi jangan kau makan lagi, itu kan udah jelas itu. Kita udah bilangnya enggak di perjanjian di imamat itu. Guguk jangan kau makan, tapi yang lain kau makan daging. Sapi kau makan, daging kambing kau makan. Yesus ngomong gitu sebenarnya. Cuman waktu itu dia diburu-buru sama si Pramawi, kabur dia lah. Jadi itu maksudnya yang belum sempat diomongkan dia. Makanya waktu dia katanya tadi bangun dari kubur, tapi bukan dia yang bangun dari kubur, orang lain itu. Dia kan lapar tuh, minta ikan goreng gitu loh. Itu sebenarnya contoh baik itu, karena di ikan goreng, di ikan itu kan protein bagus itu di ikan itu daripada di babi, lemak babi itu banyak kolesterolnya itu. Ya kan gitu. Nah, itu yang mau diomongkan dia kemarin itu, cuman belum sempat, keburu di pelasahan si Promami gitu loh. Ya sekarang Gimana? kami hanya bisa Ya udah sekarang gini, Carol, lu pindah dari denom rumput, denom domba, pindah lu ke denom pelelangan ikan, biar ngikutin nasihat dan makanan Tuhan lu. Waduh, tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Kami keburu kasihan sama ikan goreng. Justru ikan goreng itu makanan Tuhan lu. Ya makanan hanya ketika apa kan? Ketika hendak membuktikan apa kan? Bangun dari mati. Nah, Kan sekarang ikan gua itu tanya, kan sekarang gua tanya, Tuhan lu pernah makan rumput nggak kayak lu? memakan sayur pastilah. Kalau rumput dalam arti sayur pastilah. Mana ada? Nggak ada. Yesus nggak pernah makan sayur, nggak pernah makan kol, kangkung, toge, nggak pernah makan Nggak ada genjer. dalilnya gitu maksudnya. Tidak ada dalilnya gitu. Nggak ada. Ya memang makanya kan. Coba lu buktikan di mana Yesus pernah makan genjer. Pak, di sana tidak ada genjer. Oh, nggak ada ya genjer. Oke. Kecipir genjer belum ada di sana kan? Oh, belum ada ya genjer. Apa? Kecipir genjer apa lagi? Terus adanya apa di sana? Kangkung. Pernah tidak dia makan kangkung? Tidak tahu dalilnya. Ada di Bible dalil kangkung ada waktu yang bilang saya hidup Yesus tidak kan? Ada kangkung, cuma sebutnya lain itu bukan kangkung. Sebutan apa? Sana tuh. Apa? Papai. Adas. Papai Adas sebutnya adas. Oh, ada adas ya? panjang. Ya ada. Itu kan tidak diterjemahkan LAI. Tidak diterjemahkan LAI. Nah, sebutnya adas. Terjemahan LAI memang banyak yang saya tidak tahu ya, banyak atau sedikit. Setahu saya di kejadian 1:24 juga itu bukan terjemahan ternak sebenarnya, behoma itu. Iya. Ada yang terjemahkan itu behoma, ada yang menerjemahkan ternak, ada yang menerjemahkan hewan jinak. Padahal keduanya itu tidak cocok. Hewan jinak dengan hewan ternak itu tidak cocok untuk terjemahan di kejadian 1:24. Harusnya itu hewan liar itu harusnya. Hewan liar boleh, hewan besar iyalah. boleh. Hewan liar harusnya itu. Makanya lu ke LAI, lu ngomong di LAI, kalau nggak bisa nerjemahin, nggak usah terjemahin. Umat banyak yang sesat, lu bilang gitu. Nanti lewat Sam Aldo saja. Beliau kan sama-sama vegetarian. Oh iya, vegetarian, pemakan rumput ya. Sam Aldo. Oh, iya, Sam Aldo, tahu saya. Nanti terjemahan Bible-nya ikan gorengnya ganti pisang bakar. Nah, jadi pisang bakar. Ikan goreng. Ya kalau terserah kalau ikan gorengnya. Tapi ikan gorengnya memang ganti. kejadian 1:24 jadi itu perlu direvisi singkong rebus. terjemahannya.
Apa lagi ya? Tuh genjer itu salah terjemahan tuh, ada tuh genjer di perjanjian lama tuh ada, cuman salah terjemahan. Ada semestinya. Terjemahan. Ajas. Ya sebenarnya aslinya ada. itu genjer sebenarnya itu genjer. Salah terjemahan itu. Jadi adas. Kemarin saya dilantik sama si Carol jadi nabi. Jadi nggak Carol? Ya. Carol. Selagi mewakili saya jadi nabi saya. Jadi nabinya saya. Jadi enggak kita tuntut saya Yesus jadi itu. nabinya Carol ya. Gila bener. Video di StreamYard itu sudah saya temukan lagi itu. Video lingkungan ya. Oh, yang debat sama gua itu sama si siapa itu? AMC Julius, ada Julius. Ya, yang kita mau tuntut Yesus kan karena pencemaran lingkungan kan? Karel. Yang aku sama kamu tuntut Yesus itu kan? Waktu dia cemarkan lingkungan itu kan? Dengan jatuh babi 2000 ke dalam sungai itu kan, yang mati itu kan? Itu kan pencemaran lingkungan itu. Itukah yang mau kau tuntut waktu itu? Mau tuntut lagi? Jadi? Ya. Itu di video itu ada kan? Ya ada. Jadi mau kita tuntut ulang lagi dia? Gimana? Lewat siapa? Lewat Greenpeace? Lewat WWF atau gimana? Greenpeace. Boleh Greenpeace. Lewat PBB. Lewat... Si Carol mau bikin denom baru. Si Carol mau bikin denom baru. Denom rumput. Nabinya Kian Santang ya Carol. Oh ya, benarkah? Harus jadi vegan dulu. Vegan dulu, Idul Adha tidak pakai kurban hewan. Gak mau, masa saya makan rumput tiap hari? Wah, udah jadi nabi, gimana jadi nabi? Udah jadi nabi, akan jadi nabi. Carol. Ya. Kristen korban Yesus di atas kayu salib, kamu setuju nggak? Ya mau protes gimana juga, sudah kejadian. Mau protes ke siapa? Kalau ketika itu saya sudah ada, saya tuh di India, saya itu Jainism. Enggak, kamu setuju nggak sebagai Kristen? Nah, sebenarnya kalau mau pakai cara lain, carilah, boleh lah. Maksudnya cari cara lain lah kalau bisa ya. Tapi kan saya lahir tahun 1970-an. Yesus sudah kejadian digituin. Kamu bisa. Setuju nggak Yesus? Kamu setuju nggak Yesus sebagai korban di atas kayu salib? Kamu setuju nggak sebagai korban penebus dosa? Dengar dulu. Sama halnya saya pemahaman dosa ditebus. Kalau saya keselamatan itu harus diupayakan. Justru orang Yahudi itu tidak mengimani penebusan dosa, Iya, Yahudi Mesianik. Yahudi Mesianik kan imani. Yahudi Mesianik. Aduh, parah sih Carol. Ada lah Yahudi Mesianik, si Palu kan. Takut karena pasti mereka dah ngerti Quran, pasti mereka dah ngerti Bible, pindah agama itu seperti Saifuddin Ibrahim, KC siapa itu. Coba aja debat kayak gini, dah mungkin berani mereka karena mereka pindah agama itu bukan karena kitab suci, bukan karena kebenaran ya. Makanya cari kebenaran itu gampang.